Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Dikarenakan God of Fishing akan segera habis, Mimin harap para Penatua memberikan masukan untuk judul cerita selanjutnya. Silahkan Penatua memberikan voting di kolom komunitas. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2691 Ekspedisi Timur Ras Manusia 4 Subscribe Penatua. Bakat kultivasi mereka terbatas. Meskipun mereka datang ke Raging Sea, mereka telah membuang terlalu banyak waktu dan tidak bisa lagi menjadi lebih kuat. Ratusan tahun telah berlalu, dan hanya makam mereka yang tersisa. Di depan kuburan, He Xiaoyu duduk di depan Hemingtang dan batu nisan ibunya, memandangi cahaya yang menyilaukan di langit yang jauh dan sosok yang sudah berada di luar jangkauannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, ibu, kepala desa, guru. Apakah kamu mendengarnya? Aku pergi. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali ke desa air surgawi dalam kehidupan ini. Mungkin inilah kesepian kultivasi. Jangan khawatir, aku tidak punya ilusi lagi. Sekarang aku tidak perlu khawatir di dunia ini. Aku pikir aku akan menjadi tuan yang kuat." Pada saat itu, seluruh dunia gempar. Teriakan mengguncang langit, niat membunuh melonjak di dunia. Han Buansu dan Jiang Linxian berdiri dalam kehampaan, dan Jiang Linxian terkikik. "Susu, kamu tidak sehebat Feyar saat itu." Han Buansu menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku tidak." Jiang Linxian mencubit jari kelingkingnya dan berkata, "Hanya sedikit lebih buruk." Han Buansu terkekeh. Keluarga kerajaan Merman, Xia Hongzhu dan Chun Huangdian, menyaksikan adegan ini dengan tenang. Xia Hongzhu berkata, "Jika umat manusia memenangkan pertempuran ini, alam laut pasti akan memiliki tempat untuk umat manusia." Seseorang dari manusia bawah laut bertanya dengan lemah, "Kalau begitu, apakah kita dianggap manusia?" Seseorang segera menjawab, "Tentu saja. Meskipun kami sedikit jelek, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kami bukan manusia. Kalau tidak, mengapa Tuan Kaisar Manusia membawa kita bersamanya?" Seseorang menggema, "Itu benar. Ayo, bersoraklah bersamaku. Kaisar Manusia luar biasa." Han Fei berkata, "Sekarang, tolong kemasi barang-barangmu dan berkumpul di tengah setiap pulau. Ketika aku datang, aku akan membawa kamu ke dunia asal aku. Aku berkata bahwa aku akan membiarkan kamu menyaksikan penghancuran ras skala 10.000 dan kebangkitan ras manusia kita dengan mata kepala sendiri. Aku tidak akan kembali pada kata-kata aku. Berdengung. Ayo pergi, mengumpulkan, ayo cepat." Banyak orang bergegas ke pusat pulau dengan gila-gilaan. "Ayolah, Kaisar Manusia akan menghabisi mereka sendiri. Mereka tidak bisa lambat." Saat ini, para master kuat dari berbagai pihak secara spontan mulai berorganisasi. Seseorang membersihkan kerumunan dan berteriak, "Jangan mendorong. Semua orang akan pergi, jadi jangan cemas." Seseorang bertanya sambil berlari, "Ngomong-ngomong, apa dunia asal yang disebutkan oleh Kaisar Manusia Tuan?" Seseorang menjawab, "Siapa yang peduli apa itu? Pergi saja. Tuan Kaisar Manusia adalah Kaisar kita. Dia tidak akan menyakiti kita." Seseorang berkata, "Aku tahu. Aku mendengar bahwa ketika seorang raja membangun laut, dia menciptakan dunia lautnya sendiri. Saat dia membuka langit, dia menciptakan langitnya sendiri, jadi ini seharusnya menjadi dunia yang unik untuk Master Human Emperor." Tentu saja, tidak semua orang begitu gila. Mereka yang memiliki keluarga tidak terlalu gila. Setidaknya, mereka akan lari bersama keluarga mereka untuk mencegah mereka tersesat. Adapun keluarga besar, mereka mengumpulkan sekelompok murid dan berangkat dengan tertib. Mungkin beberapa orang akan meragukan Han Fei, tetapi mereka juga diyakinkan oleh peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika begitu banyak orang pergi bersama, bahkan jika ada masalah, itu akan menjadi masalah bagi semua orang. Tetapi kebanyakan orang memiliki kepercayaan mutlak pada Han Fei. Lagi pula, citra Han Fei di hati mereka sudah didewakan. Dia menyatukan 36 dunia mistik, menghancurkan iblis laut, menaklukkan manusia bawah laut, berdamai dengan keluarga kerajaan Merman, dan menciptakan zaman keemasan saat ini. Dalam 600 tahun terakhir, segala macam legenda tentang Han Fei menyebar di antara orang-orang. Jika ada yang bertanya siapa yang paling dikagumi oleh generasi muda umat manusia, itu pasti Kaisar Manusia. Ini adalah status dan pentingnya posisi Kaisar Manusia di hati orang-orang. Han Fei merasa bahwa kekuatan iman semakin cepat. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa langsung membuktikan Dao dengan kekuatan keyakinan yang dia serap. Berkah dari kekuatan iman suatu ras sangat menakutkan. Ini membuat Han Fei sangat percaya diri untuk membuktikan Dao. Awalnya, Self-Suffering Tribulation miliknya telah menghilang, dan dia masih memiliki 8 Heavenly Tribulation. Sekarang, dia telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan keyakinan. Sejujurnya, Han Fei merasa bahwa tidak peduli betapa berbahayanya kesengsaraan surgawi, dia dapat melewati beberapa dari mereka dengan kekuatan iman saja. Han Tua, karena kamu telah berjalan di jalan Kaisar Manusia, apakah kamu tahu untuk apa kekuatan iman pada akhirnya bisa digunakan? Han Buansu berkata dengan lembut, ketika kekuatan keyakinan mencapai tingkat tertentu, itu akan berubah menjadi kekuatan ras dan akhirnya menjadi Dao manusia. Tentu saja, ini yang aku alami saat itu. Kamu mungkin tidak seperti aku, tetapi hasilnya mungkin sama.
Sebagai kaisar manusia, ketika kamu membuktikan dao kamu, kamu dapat membawa mereka bersamamu. Maka kamu akan memahami penggunaan kekuatan ini. Han Guangzu menjawab, tetapi dia tidak membedanya sepenuhnya untuk didengar Han Fei, karena itu tidak ada artinya. Lagi pula Han Fei akan segera memahaminya, jadi dia tidak menjelaskannya secara menyeluruh, yang akan lebih baik untuk Han Fei. Menyingkirkan Void Descending Art, Han Fei mendarat di dunia Yin yang setengah hari kemudian. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak kenalan, tapi dia hanya mengangguk pada mereka dari kejauhan. Ketika hantu Origin Star-nya muncul, semua orang dibawa masuk. Origin Star Han Fei sangat besar, mencakup 810.000 km. Berapa banyak ruang yang bisa ditempati satu orang? Bahkan jika 36 dunia mistik memiliki populasi miliaran, bintang asalnya dapat menampung lebih dari cukup orang. Berbeda dari Han Fei, Butingan membangun kapal Bahtera dan membawa orang-orang bersamanya. Kalau tidak, jika dia membawa semua orang ke Origin Star-nya, hasilnya mungkin jauh lebih baik. Tentu saja, Butingan memilih untuk tidak memasukkan orang ke dalam Origin Star karena alasan tertentu. Dia adalah pilar umat manusia. Jika dia memasukkan semua orang ke Origin Star-nya, begitu dia terbunuh, orang-orang ini tidak akan pernah bisa keluar. Karena alasan ini, Butingan tidak membawa banyak orang pergi. Mungkin hanya ada ratusan juta orang. Tapi Han Fei berbeda, dia membawa semua orang bersamanya. Dalam hal jumlah, Butingan tidak ada bandingannya dengan Han Fei. 2692 Ekspedisi Timur Ras Manusia 5. Setelah Han Fei mengumpulkan manusia dan iblis laut ke dalam Origin Star miliknya, dia datang ke keluarga kerajaan Merman. Yang mengejutkan Han Fei, dia berpikir bahwa Xia Hongzhu mungkin membawa semua orang duyung ke dalam Origin Star-nya. Tanpa diduga, Xia Hongzhu tidak melakukan itu. Tampaknya dia memilih untuk menyerahkan orang-orang duyung itu kepada Han Fei. Sebelum Han Fei bertanya, Xia Hongzhu telah berkata, "Aku tahu bahaya alam laut, jadi aku tidak naif seperti orang biasa. Meskipun kekuatanku telah kembali ke puncaknya, hasil pertemuan dengan master kuat dari alam laut tidak akan lebih baik. Alih-alih membiarkan mereka menanggung bahaya kematian bersamaku, lebih baik aku membiarkan mereka mengikutimu. Lagi pula, jika kita kehilangan waktu ini, umat manusia mungkin langsung dimusnahkan dan hilang sama sekali dari sejarah. Karena kamu telah bertaruh seperti itu, tidak ada alasan bagi aku untuk tidak mempercayai kamu." Han Fei sedikit mengangguk. "Lalu bagaimana denganmu, ibu mertua?" Xia Hongzhu berkata, "Chun Huangdian dan aku akan berpartisipasi dalam perang. Baik itu kota asal atau kota pemulung, mereka bukan hanya musuhmu, tapi juga musuhku." "Oke. Akademi Preman." Ini adalah perhentian terakhir Han Fei. Bai Tua, Jiang Tua, dan Kujinan telah lama menunggu di sini bersama rekan-rekan murid mereka. Berdengung. Ketika Han Fei muncul di pintu masuk Akademi Preman, dia bisa dengan jelas merasakan ratusan tatapan menatapnya. Han Fei melihat ke belakang dengan senyum tipis, hanya untuk melihat banyak orang menghindari matanya dan kemudian mencuri pandang ke arahnya. Melihat Han Fei berjalan ke arah mereka, Kujinan dan Ling Yuan buru-buru membungkuk. "Salam, kakak senior tertua." "Ha, Nan, kenapa kamu tiba-tiba begitu pendiam?" Petik 2. Saat mereka berbicara, Han Fei sudah datang ke Kujinan dan Ling Yuan. Dia menepuk pundak Kujinan dan berkata, "Nan, Ling Yuan, aku telah menemukan teknik pisau baru di luar. Aku diam-diam akan mengajarkannya kepada kamu nanti." Gelombang. Kujinan dan Ling Yuan menggigil dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Itu adalah hal yang paling mengerikan untuk mempelajari teknik pisau dari Han Fei. Di masa lalu, sebelum Yi Xian dan yang lainnya berada di sekolah, Han Fei telah mengajari mereka teknik pisau dan hampir membunuh mereka. Niat pisau yang berisi tak terkalahkan hampir menghancurkan mereka. Tuhan tahu betapa parahnya mereka telah ditebas selama periode waktu itu. Setelah itu, dia mengajar mereka beberapa kali lagi. Setiap kali, mereka hampir disiksa sampai mati. Sekarang dia akan mengajari mereka teknik pisau lagi. Tentu saja, meskipun menakutkan, Han Fei serius mengajari mereka teknik pisau. Dia memang mengajari mereka teknik pisau setiap saat dan itu sangat kuat. Begitu mereka memahami esensinya, mereka dapat menggunakannya sebagai kartu truf mutlak. Pada saat ini, Yi Xian menjulurkan kepalanya dan bertanya, "Kakak senior sulung, mengapa suamiku tidak kembali?" Han Fei memandangi gadis yang telah menjadi wanita cantik yang mempesona. Dia bertanya-tanya apakah Zhang Xuanyu masih bisa menahan diri saat melihat Yi Xian lagi. Han Fei tersenyum dan berkata, "Zhang Xuanyu harus belajar dan tumbuh di negara adik kuasa di alam laut. Setiap orang yang keluar memiliki jalan mereka sendiri untuk berjalan. Jika tebakan aku benar, dia seharusnya sudah menjadi seorang kaisar sekarang, yang sangat kuat. Jadi, untuk mencegah suamimu tergoda oleh genit kecil di alam laut, Yan, kamu harus berusaha lebih keras." Apakah ada banyak koket kecil di Sirilem? Han Fei. Setiap orang. Han Fei berpikir dalam hati, "Aku hanya takut sayangmu tidak bisa menahan godaan. Tidak ada yang bisa aku lakukan." Sudaiji, kakak senior. Han Fei melihat Sudaiji, yang juga menjadi wanita cantik namun masih memiliki dua rambut yang dikepang. Dia mengulurkan tangan padanya. "Apa ini?"
Dia meminta hadiah, tentu saja. Namun, sesuatu seperti Kyuubi jelas tidak bisa memuaskan Sudaji. Han Fei bertanya-tanya hal rumit apa yang bisa dia berikan kepada Sudaji. Dia tidak bisa begitu saja memberinya Fast Ocean Navigator, kan? Karena itu, Han Fei berpikir sejenak dan mengeluarkan tombak panjang. Orang normal tidak bisa memahami pola dan jimat Dao yang padat sama sekali. Ini secara alami adalah God Sealing Spear. Sudaiji menatap kosong ke God Sealing Spear yang dimasukkan ke tangannya dan berhenti. Apakah ini mainan? Han Fei berkata, jika kamu bersedia memperlakukan pola Dao langit dan bumi sebagai mainan, kamu dapat membuat banyak mainan yang menyenangkan dengannya. Ini adalah level pemula, cobalah. Oke. Han Fei berkata, ngomong-ngomong, jika kamu bisa menghapus pola pada tombak dengan pola Dao, kamu akan menemukan sedikit kejutan bahwa aku bersembunyi di tombak. Hah. Terima kasih, kakak senior sulung. Sudaiji segera menyingkirkan God Sealing Spear. Game ini menarik dan harus bisa bertahan lebih lama. Han Fei tersenyum tipis. Teknik God Sealing Spear tersembunyi di dalamnya. Ini adalah teknik ilahi. Jika Sudaiji bisa memulainya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mewarisi teknik ilahi ini. Tentu saja, Susan Qian, Gu Qi, Xing Yue, dan bahkan Yi Xian tidak mendapat hadiah apapun. Itu terutama karena mereka tidak memiliki otak Sudaiji. Jika mereka menginginkan harta, mereka dapat menemukannya sendiri ketika mereka pergi ke alam laut. Kalau tidak, mereka tidak akan berkultivasi dengan keras jika dia memberi mereka masing-masing senjata yang saleh. Paman Kaisar Manusia, Mulut Yang Huihui ditutupi oleh Jiang Qin, dan wajah Jiang Qin memerah. Tuhan tahu mengapa putranya bertindak seolah-olah dia sangat mengenal Han Fei sehingga dia bahkan memanggilnya Paman Kaisar Manusia. Han Fei menyeringai dan berkata, Saudari Qin, lama tidak bertemu. 2693 Ekspedisi Timur Ras Manusia 7. Dengan baik, lama tak jumpa. Han Fei berpikir sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, Sister Qin, aku ingat bahwa Dao penegakan hukum kamu sedikit istimewa. Kebetulan aku tidak sengaja menguasai grid Dao yang serupa. Han Fei mengangkat tangannya dan memadatkan manik yang penuh dengan niat membunuh. Di manik ini, Han Fei menyuntikkan gumpalan Dao of Slaughter God. Jika Jiang Qin dapat menyimpulkan jalannya sampai akhir, itu akan sama dengan Dao of Slaughter God. Sekarang dia memberikannya kepada Jiang Qin, dia mungkin masih tidak mengerti, tapi itu pasti akan membantunya. Benar saja, ketika Jiang Qin merasakan niat membunuh di manik ini, dia tertegun selama beberapa detik, lalu mengambilnya dan berkata, jangan berikan anak ini hadiah apapun. Dia telah dimanjakan dan mendapatkan banyak hal baik. Han Fei berkata sambil tersenyum, Yang Huihui, karena ibumu berkata begitu, aku tidak akan memberimu hadiah apapun, tapi aku pasti akan membantumu menjadi perantara dengan bibimu dan membiarkanmu berinteraksi lebih banyak dengan Yaner di masa depan. Meskipun mulut Yang Huihui tertutup, dia mengangguk dengan cepat. Meskipun harta itu penting, itu tidak sepenting cinta. Jiang Qin membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya. Anak ini akan melanggar hukum lagi. Di sisi lain, Wang Dashui melambai ke arah Han Fei. Di depannya dan Bai Lu, ada seorang gadis besar, tapi fisik gadis ini sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Wang Dashui. Gadis itu terus bersembunyi di belakang Bai Lu. Lahir dengan kekuatan besar. Han Fei mau tak mau memikirkan kisah 100% pedang penangkap dengan tangan kosong. Han Fei bertanya, kakak Dashui, kakak senior Bai Lu, ini. Wang Dashui berkata, haha, putriku, Wang Xiao Xiao. Han Fei. Han Fei tentu tidak bisa menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, apakah dia memurnikan tubuh mistik kemurnian? Bai Lu mengangguk. Junior brother Han Fei, dia telah memurnikan Purity Mystic Body dan Ancient Desolate War Body, tapi fisiknya tidak bisa kembali normal. Xiao Xiao adalah seorang gadis. Bisakah kamu membantunya? Wang Dashui bertanya, hei, bukankah ini bagus? Bai Lu memelototinya. Bagus pantatku. Mengapa seorang gadis membutuhkan tubuh sebesar itu? Han Fei berkata, Xiao Xiao, kemarilah. Wang Xiao Xiao masih pemalu, tapi Bai Lu mendorongnya ke depan dan berkata, paman juniormu memanggilmu. Tidakkah kamu paling ingin melihat paman muda Han Fei? Kenapa kau malu di depannya? Wang Xiao Xiao menundukkan kepalanya. Jelas, gadis ini agak tertutup dan tidak percaya diri. Han Fei tersenyum dan berkata, Xiao Xiao, kamu harus tahu bahwa ini adalah bakatmu. Setelah kamu membangun laut dan membuka langit, kamu dapat memiliki sosok apapun yang kamu inginkan. Tentu saja, aku dapat mencoba kamu sekarang. Wang Xiao Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Paman junior, bisakah kamu? Han Fei menekankan tangannya ke kepala Wang Xiao Xiao dan mengaktifkan teknik ilahi pencerahan surga. Dia tidak menyembuhkannya, tetapi mencoba untuk melihat apakah dia dapat menyempurnakan warisan spiritual Wang Xiao Xiao. Namun, setelah upaya ini, kulit Wang Xiao Xiao menjadi lebih putih dan lembut, pipinya menjadi lebih tipis, tetapi perawakannya tidak banyak berubah.
Han Fei berpikir sejenak dan kekuatan kilat melintas di telapak tangannya. Ini adalah teknik hammer guntur bentuk harta karun yang disimpulkan oleh pot pemurnian iblis. Dia mencoba memalsukan tulang Wang Xiaoxiao. Jelas bahwa Wang Xiaoxiao sedang berjuang. Dia pasti kesakitan, tapi dia menahannya. Setelah setengah jam, semua orang berkumpul dalam lingkaran. Akhirnya, seseorang berteriak, "Wow, Wang Xiaoxiao benar-benar menyusut. Wow, kakak senior sulung benar-benar hebat. Dia bahkan bisa mengubah fisik seseorang. Dia sangat kuat. Tapi ukurannya sepertinya tidak banyak berubah." Setelah setengah jam, busur petir di telapak tangan Han Fei menghilang, dan Wang Xiaoxiao terbangun. Dia pertama kali menemukan bahwa dia tampak lebih pendek, kemudian lengannya tampak lebih kurus, begitu pula pinggangnya. Dia sangat gembira. Tetapi dia juga dengan cepat menemukan bahwa dia tidak kehilangan banyak berat badan, dan tulangnya tampaknya hanya setebal 1/10 dari sebelumnya. Wang Xiaoxiao segera menatap Han Fei dengan penuh semangat. "Paman muda." Han Fei berpikir sejenak dan kemudian menatap Wang Dashuai dan Bai Lu. Xiaoxiao sangat berbakat. Jika aku menebak dengan benar, dia menunjukkan tanda-tanda atavisme. Aku punya 2 saran sekarang. Bai Lu dan Wang Xiaoxiao sangat gembira. Apakah ini berarti bahwa bangunannya dapat diubah? Han Fei berkata, yang pertama adalah aku bisa mengajarinya metode kultivasi tubuh petir. Dia bisa menempa tulang besar sendiri. Kekuatan lahirnya akan dipertahankan, dan bentuk tubuhnya secara bertahap akan kembali normal. Namun, bakat Xiaoxiao lebih dari itu. Garis keturunannya memiliki atavisme. Bahkan aku tidak bisa langsung menyelesaikannya. Dapat dilihat betapa hebatnya atavisme itu. Wang Dashuai bertanya, apakah atavisme itu baik atau buruk? Han Fei berkata, itu hal yang bagus, hal yang sangat bagus, tapi itu tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Saran aku adalah membiarkan Xiaoxiao mengolah dao dewa binatang raksasa. Mendesis. Ketika Bai Lu mendengar itu, dia langsung berkata, bukankah dao dewa binatang raksasa adalah dao dari binatang raksasa? Ukurannya sangat besar, panjangnya ratusan kilometer. Wang Xiaoxiao menggelengkan kepalanya juga. Menumbuhkan dao dewa binatang raksasa. Dia akan berubah menjadi monster. Han Fei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Izinkan aku memberitahu kamu, kultivator pertama dari Giant Beast Divine Dao adalah manusia, dan orang itu telah langsung mencapai alam ilahi. Tentu saja, itu tergantung pada keberuntungan. Alam ilahi terlalu jauh, tetapi binatang buas raksasa dan tubuh manusia tidak saling bertentangan. Keduanya dapat diubah menjadi satu sama lain. Xiaoxiao dapat mengolah tubuh petir dan dao dewa binatang raksasa. Dengan kedua tao itu, dia akan memiliki kesempatan tertentu untuk menjadi raja di masa depan. 2694 Ekspedisi Timur Ras Manusia 8. Mendesis. Seketika, Old Bai bergegas mendekat. Apa? Menjadi raja? Xiaoxiao. Han Fei mengangguk. Selama dia tidak mati di tengah jalan, setidaknya ada kemungkinan 80%. Bagus. Old Bai menatap langsung ke arah Wang Dashuai dan Bai Lu dan berkata, itu dia. Bukankah baik mengolah kedua teknik sekaligus? Dia bisa berubah menjadi binatang raksasa dalam pertempuran, dan saat dia tidak bertarung, dia masih seorang gadis kecil. Berapa banyak orang yang akan iri padanya? Jiang Tua mengangguk. Ya, Han Fei. Bisakah kamu memeriksa apakah Yang Hui Hui dapat mengolah dao dewa binatang raksasa ini atau tidak? Han Fei menggelengkan kepalanya. Dia bisa mengambil jalan ini dengan paksa, tapi Xiaoxiao punya bakat dalam hal ini. Kehilangan kata-kata, Jiang Tua memelototi Yang Hui Hui. Yang Hui Hui. Ini adalah satu-satunya yang ditunjukkan Han Fei sejauh ini. Dia bahkan tidak perlu melihat ke masa depan untuk memastikan bahwa dia bisa menjadi raja di masa depan. Tentu saja, ini juga satu-satunya yang menurut Han Fei memiliki bakat seperti itu. Mungkin masih ada orang seperti itu, tapi itu perlu ditemukan. Mungkin hanya ada satu di seluruh Raging Sea. Seorang raja, satu-satunya di seluruh Raging Sea. Bahkan di alam laut, seorang monark jelas merupakan master yang kuat. Han Fei melirik pendatang baru yang tersisa dari Akademi Preman. Meskipun mereka berbakat, dia tidak menemukan siapapun yang bakatnya dapat dianggap istimewa dalam sekejap. Han Fei berkata, baiklah, semuanya, buka pikiranmu dan masuklah ke Origin Star. Pada saat ini, bintang asal Han Fei sedang gempar. Han Fei bahkan telah sangat menyesuaikan konsentrasi energi spiritual di dalam dan mengubah sejumlah besar energi spiritual. Kalau tidak, kebanyakan orang tidak dapat bertahan di lingkungan dengan energi spiritual yang begitu kuat. Namun meski begitu, banyak orang yang masih takjub. Wow, energi spiritual di sini terlalu kaya, lebih dari 3 kali lipat dari Raging Sea. Apakah ini dunia Tuan Kaisar manusia? Ini sangat besar sehingga dapat menampung seluruh umat manusia. Bisakah aku makan buah spiritual di sini? Ada beberapa buah spiritual yang tumbuh secara alami di mana seseorang berdiri. Banyak orang tergoda. Namun, seseorang segera berteriak, semuanya, jangan sentuh buah spiritual ini. Bukan hanya karena buah spiritual ini milik Master Human Emperor, tetapi karena buah spiritual ini tidak dapat dicerna sama sekali. Apakah kamu ingin meledak dan mati? Meneguk.
Meskipun mereka ingin memetiknya, tidak ada yang benar-benar mengambilnya setelah Tuan yang kuat mengingatkan mereka. Selain itu, ada begitu banyak pasang mata yang menonton. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka akan baik-baik saja setelah melepaskan buah-buah spiritual ini? Tapi ini adalah reaksi manusia. Di bintang asal Han Fei, ada bintang laut licik dengan 6 buah spiritual tergantung di 6 tentakelnya. Kadang-kadang, dia menggerakkan tubuhnya dan menemukan batu berkilau di sudut. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia hanya melemparkannya ke pintu. Han Fei terlalu malas untuk peduli padanya. Ketika Hexagon Starfish melemparkan beberapa lagi, dia akan menemukan bahwa dia tidak tahan lagi dan harus memuntahkan semuanya. Ini adalah pertama kalinya bintang asal Han Fei menampung begitu banyak orang. Dia tidak tahu apakah masuknya orang-orang ini ke Origin Star-nya akan mengubah Origin Star-nya, tapi setidaknya tidak apa-apa untuk saat ini. Sama seperti semua orang kagum bahwa bintang asal Han Fei adalah tanah suci budidaya dan harta karun ada di mana-mana, suara Han Fei terdengar, semua manusia, manusia bawah laut, dan keluarga kerajaan Merman dapat berkultivasi sendiri. Mereka yang berada di atas penjelajah level puncak dapat memetik buah spiritual. Yang lain tidak menyentuh buah rohani apapun. Itu berbahaya bagimu. Aku akan pergi berperang. Saat perang dimulai, aku akan membiarkan seluruh umat manusia menyaksikan kehancuran ras skala 10.000 dan kekuatan umat manusia. Han Fei sepenuhnya menyesuaikan percepatan waktu. Kalau tidak, meskipun Origin Star-nya sangat kuat dan memiliki sumber daya yang melimpah, dia tidak akan mampu menopang 1 triliun orang yang berkultivasi di sini selama 1,5 tahun. Ada begitu banyak orang di sini. Jika masing-masing menyerap gumpalan energi spiritual, itu akan menjadi 1 triliun gumpalan energi spiritual, yang bisa menyedotnya dalam waktu setengah bulan. Untungnya, pada level Han Fei, dia sudah bisa menyerap sejumlah besar energi spiritual dari lautan bintang, dan dia memiliki bintang asal dari banyak raja, yang cukup untuk saat ini. Pada akhirnya, hanya Han Tua, Jiang Linxian, Xia Hongzhu, dan Chun Huangdian yang tidak memasuki bintang asal Han Fei dan pergi ke alam laut bersamanya. Xia Hongzhu dan Chun Huangdian enggan memasuki bintang asal Han Fei, jadi mereka bertemu dengan ibu Han Tua dan Han Fei. Pada saat ini, Xia Hongzhu melihat bahwa Jiang Linxian dan Han Fei tersenyum, tetapi dia tidak tahu kekuatan mereka, jadi dia melihat ke arah Han Fei. Siapa mereka berdua? Han Fei berkata, Ibu mertua, ini ibuku, Jiang Linxian, dan ini ayahku, Han Buanshu. Apakah kamu mempunyai? Xia Hongzhu ingin berkata, sejak kapan kamu punya orang tua? Tapi jelas tidak pantas untuk mengatakan ini, jadi dia menelannya. Xia Hongzhu sedikit mengernyit. Entah kenapa, dia merasa saat menghadapi kedua orang ini, garis keturunannya agak tidak aktif. Sepertinya dia secara naluriah merasa bahwa kedua orang ini sangat kuat, dan dia takut dia sama sekali bukan tandingan mereka. Jiang Linxian tersenyum penuh wibawa dan berkata, kamu mertuaku, kan? Kami telah melihat Xiao Chan. Dia gadis yang baik. Feier pasti akan melindunginya dan bayi di perutnya. Hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Han Buanshu mengangguk setuju. Ya. Dalam hukum. Sudut mulut Xia Hongzhu berkedut. Baik, keluargamu kuat. Keluargamu memiliki keputusan akhir, oke. Saat ini, Xia Hongzhu hanyalah seorang ibu dan sudah lama tidak menemani Xia Xiaochan, jadi dia tidak bisa membuat keputusan untuk Xia Xiaochan. 2695 Ekspedisi Timur Ras Manusia 9. Selain itu, jika Xia Xiaochan memilih untuk dirinya sendiri, dia pasti akan menyukai Han Fei, jadi Xia Hongzhu hanya tersenyum dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, di tepi laut mengamuk, ketika Han Fei dan yang lainnya tiba, Raja Binatang dan Chu Hao telah menunggu lama sekali. Ketika dia melihat Jiang Linxian dan Han Buanshu, seru Chu Hao. Dia ingat mereka berdua saat itu. Keduanya juga yang mengambil pot pemurnian iblis. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia bertemu mereka lagi, salah satu dari mereka telah membuktikan Dao dan yang lainnya telah mencapai alam transformasi bintang sempurna. Jiang Linxian secara alami mengenali Chu Hao. Mereka pernah bertemu sebelumnya, jadi dia mengangguk pada Chu Hao. Chu Hao merasa bahwa kedua orang ini sangat berani. Apakah mereka tidak tahu kekuatannya? Namun, hanya Han Fei yang tahu bahwa Chu Hao bukan apa-apa di depan Han Tua dan ibunya. Dan Beast King benar-benar terpana, karena dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Jiang Linxian. Tetapi dia samar-samar merasa bahwa meskipun orang ini berdiri di sana sambil tersenyum, dia mungkin bukan tandingannya dalam pertarungan nyata. Adapun Chun Huangdian, dia sedikit mengernyit dan samar-samar menebak sesuatu. Dia belum pernah melihat Raja Binatang atau Chu Hao, tapi kedua orang ini jelas lebih kuat darinya. Jika Jiang Linxian dimasukkan, bukankah itu berarti ada 3 raja di sini? Dalam hal jumlah raja, sepertinya hanya ada 2 di kota asal dan hanya 1 di kota pemulung. Dia tidak bisa berhenti berpikir, apakah ini sebabnya Han Fei mengira dia bisa menaklukkan kota pemulung. Raja Binatang tahu tujuan Han Fei, jadi dia tidak terkejut dengan identitas Jiang Linxian dan yang lainnya, tetapi kekuatan mereka. Raja Binatang bertanya, muridku, apakah kamu sudah membawa semua orang? Han Fei mengangguk, ya, Ragingsi membutuhkan waktu untuk pulih. Ayo pergi, semuanya, tolong dengarkan pengaturanku. Gurun Chaotic.
Esnya padat, dan kerucut es yang terbalik seperti gunung yang terbalik. Daerah di sekitar kabut hitam primitif tertentu mulai bergetar hebat. Lagi pula, orang yang keluar kali ini bukanlah orang biasa. Chu Hao dan Jiang Linxian, siapa di antara mereka yang sederhana? Jika Heavenly Dao of the Raging Sea sadar, melihat master yang kuat ini meninggalkan Raging Sea, dia mungkin melompat kegirangan, berpikir bahwa tembakan besar ini akhirnya pergi. Tentu saja, kejutan seperti itu tidak bisa disembunyikan dari kota pemulung dan kota asal, termasuk Bu Tingnan yang memperhatikan tempat ini. Ketika dia merasakan anomali di sini, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu bahwa waktunya telah tiba, tetapi dia tidak menyangka akan begitu cepat. Bu Tingnan berteriak, "Xing Yu, Duan Qingxi, Lin Yu, Long Xing, kamu di mana?" Keempat orang ini adalah 4 jenderal kota pengembara. Di antara mereka, Xing Yu adalah yang terlemah, dan Lin Yu serta Long Xing jarang muncul, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya berada di level 5 kunci Dao. Saat Han Fei memasuki Raging Sea, Bu Tingnan mulai membuat persiapan. Pada saat ini, apakah itu akan berhasil atau tidak, pertempuran besar pasti akan dimulai. Tiupan. Di langit di atas seluruh City of Wanderers, alarm berbunyi. Mereka yang berbisnis di kota dan bercocok tanam di rumah langsung meletakkan semuanya. Seluruh kota pengembara dipenuhi dengan segala macam teriakan. Kami dalam keadaan siaga penuh. Semua petarung di atas alam mulia harus dipersenjatai. Ayo cepat. Semuanya, kumpulkan sesuai urutanmu. Petik 2. Tidak ada kepanikan di kota. Semua orang berlari ke segala arah dengan tertib. Bu Tingnan berkata, kamu bisa memulai apa yang aku minta dari kalian berempat. Kamu harus melawan pertempuran ini sendirian. Aku akan menyerahkan para pengembara kepadamu. Berdengung. Bu Tingnan langsung menghilang. Duan Qingxi berkata, menurut pengaturan kami sebelumnya, Lin Yu adalah yang terkuat di antara kami berempat. Kamu dan Xing Yu akan bertanggung jawab atas pengepungan kota pemulung. Kecuali jika pihak lain mengancam penegak laut atau di bawahnya, apapun yang terjadi, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Petik 2. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hati-hati. Itu juga pada saat ini, di kota pemulung, Raja 10.000 skala palsu tiba-tiba berdiri dan berkata, ditemukan. Di kota asal, An Bailin dan An Heng, dua raja, muncul di kehampaan hampir bersamaan. Seorang Bailin mencibir, bagus, kami akhirnya menemukannya. An Heng, di sisi lain, sedikit mengernyit. Fluktuasinya agak jelas. Apakah akan ada masalah? Seorang Bailin berkata, tempat sialan itu hanya memiliki total 1,5 pembudidaya tingkat pembuktian Dao. Masalah apa yang bisa terjadi? Jangan lupa bahwa kita lebih siap kali ini. Miliaran manusia pasti akan berada di tangan kota asal kita, begitu pula para duyung. 2696 memulai perang dengan membunuh Raja. 1. Subscribe Penatua. Untuk kota pemulung dan kota asal, alasan sebenarnya mereka ingin menaklukkan Laut Mengamuk bukan hanya karena sumber daya di Laut Mengamuk. Faktanya, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada di Laut Raging, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan alam laut. Di luar Chaotic Wasteland, hutan belantara tidak terbatas. Sebenarnya ada lebih banyak sumber daya daripada Raging Sea, belum lagi Chaotic Wasteland memiliki banyak makam primitif. Banyak dari makam ini pulih. Oleh karena itu, yang sebenarnya lebih diinginkan kota pemulung dan kota asal adalah manusia. Di lingkungan budidaya alam laut, populasi di bagian bawah menentukan rasio yang kuat. Kota pemulung telah mendirikan ratusan kota hanya dengan menjatuhkan orang-orang yang dibawa Gu Tingnan di masa lalu. Selama mereka diasuh sedikit pada tahap awal, orang-orang ini akan menjadi tenaga kerja gratis dan dapat memberikan banyak sumber daya ke kota pemulung tanpa batas. Jika mereka menjatuhkan seluruh Raging Sea, bisa dibayangkan tata letak Chaotic Wasteland akan berubah. Pada saat itu, kota pemulung tidak hanya akan memperbudak umat manusia, tetapi kota asal juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, para monark dari dua kota tersebut menyerang tanpa ragu ketika mereka merasakan gejolak dalam jangkauan target mereka. Berbicara secara logis, setelah meninggalkan Raging Sea dan menyegel pintu masuk, Han Fei dan yang lainnya akan keluar dari Chaotic Wasteland sesegera mungkin untuk pergi secepat mungkin jika mereka tertangkap oleh City of Scavengers dan City Asli. Mereka melakukan itu, jadi mereka secara alami dicegat. Apakah itu kota pemulung atau kota asal, untuk mengambil tindakan secepat mungkin, mereka telah memasang pintu teleportasi. Meskipun mereka tidak mengetahui lokasi pasti dari Raging Sea, jangkauan umum telah terkunci. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 detik, Ding Tianlong dari 10,000 Scalar Aceh, An Bailin dari Heavenly Cicada Clan, dan An Heng telah muncul di area ini. Menurut fluktuasi kekosongan, cukup mudah untuk mengejar sekelompok orang yang sama sekali tidak terbiasa dengan Chaotic Wasteland. Oleh karena itu, pada detik ke-8 setelah Han Fei dan yang lainnya keluar dan berpura-pura mencari arah, beberapa sosok keluar dari kehampaan dengan desir. Hah, 3 raja. Saat An Bailin dan yang lainnya tiba, mereka juga sedikit terkejut, tetapi itu juga membuat mereka mengerti mengapa fluktuasi kekosongan kali ini begitu kuat. Itu karena orang-orang di Raging Sea akan pergi.
Mereka merasa bahwa dengan ketiga raja, mereka memenuhi syarat untuk pergi. Namun, Ning Tianlong, An Bailin, dan An Heng menghalangi jalan mereka tanpa ragu. Saat An Bailin muncul, dia berkata dengan santai, 3 pembudidaya tingkat pembuktian Dao. Tampaknya sesuatu yang istimewa terjadi di Raging Sea. Cek, cek. Tapi mengapa menurutmu dengan ketiga orang ini, kamu bisa masuk ke alam laut? Ya, Han Fei, Han Tua, dan yang lainnya diabaikan olehnya. Di mata Monark, hanya ada Monark. Dan di antara tim Han Fei, hanya ada Beast Kings, Chu Hao, dan Jiang Linxian yang merupakan Monark. Selain itu, karena Chu Hao baru saja membangun kembali tubuhnya, alamnya terlihat agak tidak stabil, membuat orang merasa bahwa dia baru saja membuktikan Dao. Xia Hongzhu tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang luar biasa dan berkata dengan dingin, An Bai Ling. Jejak penghinaan muncul di wajah An Bailin. Xia Hongzhu, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Aku meremehkanmu. Berbicara secara logis, kamu seharusnya sudah mati saat ini setelah kehilangan darah dewa. Yah. Kurasa Bestard Xia Xiaochan akhirnya membangunkan darah dewa, jadi kau mengambil darahnya dan kemudian garis keturunanmu hidup kembali. Seorang Bailin telah memburu Xia Xiaochan untuk memusnahkan garis keturunan ilahi dari keluarga kerajaan Merman, tetapi sayangnya, dia gagal menghentikan hal itu terjadi. Tapi An Bailin tiba-tiba tertawa kecil. Karena darah sucimu telah dihidupkan kembali, kamu seharusnya menunggu. Saat kamu membuktikan Dao, tim kamu akan memiliki 4 raja. Raja skala 10.000 berkata, kapasitas laut mengamuk jauh lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Ada 3 orang yang telah membuktikan Dao. Ditambah Gutingnan, mereka memiliki 4 raja, kan? Saat dia berbicara, Raja skala 10.000 melihat ke dalam kehampaan. Kami telah berjuang selama bertahun-tahun. Apakah kamu pikir kami tidak tahu apakah kamu ada di sini atau tidak? Berdengung. Gutingnan muncul dan berkata, dulu, aku bertarung sendirian dan tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi hari ini, kalian bertiga berani tampil. Apakah kamu tidak takut mati di sini? Seorang Bailin terkekeh dan berkata, mati di sini. Dengan hanya 3,5 raja. Dan 3 pembudidaya alam transformasi bintang sempurna. Oh, ada juga seorang pria di alam transformasi bintang tahap akhir. Kamu dipanggil Chun Huangdian, kan? Aku ingat kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri di sini dengan kekuatanmu yang menyedihkan? Chun Huangdian berkata dengan acuh tak acuh, karena aku ingin melihatmu mati dengan mataku sendiri. Hahaha. Seorang Bailin hanya merasa bahwa Chun Huangdian sedang menceritakan lelucon, jadi dia tertawa dengan ganas dan gila. Dia berkata, Ning Tianlong, kali ini, aku ingin 70% umat manusia. Dan para duyung akan menjadi milik kota asal kita juga. Ning Tianlong, yang sekarang menjadi raja skala 10.000, mendengus dingin. Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Apakah kamu pikir aku di sini untuk mengemis? Seorang Bailin berkata, jangan khawatir. Kamu akan bersedia. Aku hanya mengingatkanmu. Gutingnan tidak memperhatikan omong kosong Han Bailin dan Ning Tianlong. Dia dan Han Fei sudah membuat rencana, tapi Han Buansu dan Jiang Linxian tidak termasuk dalam rencana itu. 2697 memulai perang dengan membunuh Raja 2. Mereka secara alami mengenal satu sama lain sejak 100.000 tahun yang lalu. Dalam rencana Han Fei, hanya ada Beast King dan Chu Hao, dan dia telah memberitahu Gutingnan sebelumnya. Namun, Gutingnan berpikir sendiri, sepertinya tidak masalah. Seorang Bailin dan yang lainnya tidak akan peduli dengan keempat raja umat manusia. Mungkin ini bisa memaksa mereka untuk mengambil tindakan dan melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Gutingnan berkata, semuanya, keluarlah bersamaku. Jangan berkelahi di sini. Chaotic Wasteland ini lebih rumit dari yang kamu kira. Raja Binatang pura-pura mengaum, ayo pergi. Tapi saat Raja Binatang merobek kehampaan dan hendak menyeberang, tiba-tiba sinar pedang melintas, meledak dari kehampaan yang dirobek oleh Raja Binatang. Retakan. Puff. Raja Binatang hampir tidak bisa memblokirnya dengan tongkat panjangnya, tetapi tongkat panjang level senjata salib kualitas menengah patah dengan keras, dan setengah dari tubuhnya terkoyak oleh cahaya pisau yang tersisa. Tidak baik. Chu Hao pura-pura menyerang. Dia mengangkat tangannya dan Void Shield muncul di depan Beast King. Segera, sebuah tangan terulur dari kehampaan dan menekan Void Shield. Ledakan, ledakan. The Beast King dan Chu Hao terguncang kembali pada saat yang sama. Tangan Chu Hao bahkan masih gemetar. Kelopak mata Han Fei berkedut. Bukankah aktingmu sedikit berlebihan? Sebelumnya, Gutingnan telah menyebutkan kepada Han Fei bahwa berdasarkan pemahamannya selama bertahun-tahun tentang Chaotic Wasteland, dia merasa bahwa seharusnya ada 1 atau 2 raja lagi di Chaotic Wasteland yang tidak berada di tempat rahasia itu, tetapi mereka tidak melakukannya. T muncul. Oleh karena itu, saat ini dia sebenarnya hanya sedang memancing. Benar saja, setelah percobaan sederhana, seseorang keluar. Terlebih lagi, orang yang datang sepertinya tidak lemah. Lagi pula, meskipun Beast King dan Chu Hao berakting, mereka tidak bisa bertindak terlalu buruk. Mereka harus menunjukkan kekuatan mereka. Namun, mereka dipukul mundur oleh orang ini dengan 1 pukulan.
Dengan kekuatan ini, orang ini seharusnya berada di level Riang. Seorang wanita dengan kain kasah hitam keluar dari kehampaan. Dia memandang An Bailin dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya tebakanmu benar. Anomali terakhir adalah ujian. Orang-orang ini masih harus keluar. Seorang Bailin berkata, aku tidak ingin merepotkan kamu, tetapi kali ini, aku tidak ingin umat manusia yang sangat besar ini diambil dari tangan kami oleh siapapun. Ning Tianlong tidak terlihat terlalu baik saat ini. 3 raja, termasuk pembangkit tenaga Carefree Realm, datang dari kota asal untuk hari ini. Jika mereka mengalahkan orang-orang ini sekarang, City of Scavengers mungkin hanya akan mendapatkan 30% dari harta rampasan, atau bahkan kurang. Pada saat ini, Raja Binatang meraung, Old Chu. Chu Hao tiba-tiba mundur jauh, dan Jiang Linxian tiba-tiba menerkam. Kekosongan di belakang Chu Hao terbuka, menunjukkan bahwa penguasaan Dao besar ruang jauh melebihi yang lain. An Heng tiba-tiba meraung, tidak bagus. Dia berlari, manusia pasti berada di laut asalnya. Seketika, An Bailin dan An Heng menyerang secara bersamaan. Namun, bagaimana mungkin Raja Binatang dan Jiang Linxian membiarkan mereka menyerang? Namun, wanita yang baru saja muncul pindah. Dia mencibir dan berpikir pada dirinya sendiri, aku adalah pembangkit tenaga listrik Carefree yang bermartabat. Bagaimana aku bisa membiarkan pria yang baru saja membuktikan Dao melarikan diri tepat di depan hidung aku? Butingnan segera mencoba menghentikannya. Dengan sebuah cicitan, kecepatan wanita itu sepertinya langsung lepas dari persepsi semua orang. Adapun Ning Tianlong, meskipun dia juga mengambil tindakan, dia tampaknya selangkah lebih lambat. Semua orang tahu bahwa kebanyakan orang dari kota asal ada di sini. Ning Tianlong sengaja melambat. The Chaotic Wasteland sangat besar. Mereka harus punya tempat untuk lari, bukan? Setidaknya, jika mereka dicegat oleh kota asal di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi kota pemulung. Namun, Ning Tianlong tidak berpikir bahwa Chu Hao, seorang profer Dao baru, dapat melarikan diri dari seorang kultivator ranah Carefree. Pada saat kritis ini, tepat ketika An Bailin dan yang lainnya merasa bahwa Chu Hao tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, Chu Hao, yang tubuhnya hampir menghilang ke dalam kehampaan, berbalik. Dia tidak melihat wanita yang mengejarnya tetapi pada Han Fei. Ambil tindakan sekarang. Hah. Wanita itu, An Bailin, dan yang lainnya tiba-tiba menyadari sesuatu saat mereka tertegun. Sayangnya, sudah terlambat ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Chu Hao adalah mantan Raja Agung, dan dia tidak jauh lebih lemah dari wanita ini saat ini. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Sebuah spiral muncul di dada wanita itu dan mulai berputar. Dalam sekejap, tubuh pembudidaya alam Carefree meledak berkeping-keping. Tidak baik, kami telah ditipu. Menyadari ada sesuatu yang salah, An Heng hendak menerima pukulan Jiang Linxian secara langsung dan mundur. Namun, dia terlalu naif. Dia seharusnya tidak terkena Jiang Linxian sama sekali. Setelah terkena telapak tangan Jiang Linxian, An Heng menemukan bahwa tubuhnya menegang, dan pola Dao yang tidak dapat dijelaskan merayapi seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia tidak bisa merasakan hukum, Dao Agung, atau bahkan kekuatannya. Dia telah disegel sepenuhnya. Kelopak mata Han Fei berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ibunya menyerang. Bukankah ini terlalu sederhana dan santai? Satu tamparan untuk membunuh seorang kultivator alam pembuktian Dao. Ekspresi Ning Tianlong berubah drastis saat dia mundur karena terkejut. Siapa yang berkomplot melawan kota pemulung dan kota asal? Apakah Gu Tingnan memiliki kekuatan? Dia langsung menyangkal kemungkinan ini di dalam hatinya. Alasan mengapa Gu Tingnan masih berada di Chaotic Wasteland adalah karena dua kota lainnya membutuhkan kota pengembara yang dia pimpin sebagai alat bagi mereka untuk melatih tentara mereka. Terus terang, City of Wanderers hanyalah sebuah alat. 2698 memulai perang dengan membunuh Raja 3. Namun, orang-orang ini sepertinya mengenal Gu Tingnan. Mungkinkah seseorang dari tempat itu telah kembali? Ning Tianlong menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki umat manusia. Dalam sekejap mata, dua raja terbunuh. Salah satunya bahkan adalah pembangkit tenaga Carefree Realm dari City of Origin. Dengan kecepatannya, dia tidak bisa menghindari pendatang baru yang baru saja membuktikan Dao. Ini tidak bisa dipercaya. Ning Tianlong merasa beruntung dia selangkah lebih lambat karena dia tidak ingin menyerang. Kalau tidak, dia akan terbunuh juga. Namun, tepat ketika Ning Tianlong merasa bahwa dia jauh dari mereka dan seharusnya bisa melarikan diri, dia tiba-tiba merasa tubuhnya terjerat oleh sesuatu. Ketika dia melihat lagi, segumpal rambut hitam muncul entah dari mana dan telah menjeratnya. Di ujung rambut hitam itu, ada sebatang bambu yang tertancap di dasar laut. Puff. Pada saat ini, bayangan tombak memakukan Ning Tianlong ke dasar laut. Teknik penyegelan Turtle Shell Sky. Pada saat berikutnya, Han Fei mengambil tindakan dan memakukan Ning Tianlong dengan God Sealing Spear. Kemudian, armor Raja Bela Diri Mistik muncul. Semua orang termasuk Ning Tianlong disegel. Lagi pula, tidak ada yang peduli tentang Han Fei yang hanya berada di alam transformasi bintang sempurna, jadi serangan ini benar-benar melebihi harapan Ning Tianlong.
Seorang Bailin, yang melawan Raja Binatang, terkejut. Mustahil. Dragingsi tidak bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Siapa kamu? Seorang Bailin membakar darah esensinya, tampaknya telah mengaktifkan teknik hebat dan teknik kedatangan dewa. Namun, ketika teknik kedatangan dewa akan diaktifkan sepenuhnya, sepasang gunting memotong kekosongan dengan bunyi klik, dan kekuatan teknik kedatangan dewa menghilang tanpa jejak. Kicauan. Cicada surgawi melebarkan sayapnya. Saat dia menemukan bahwa teknik kedatangan dewa tidak bekerja, dia mencoba mengulur waktu untuk dirinya sendiri dengan cepat. Retak gelombang. Namun, ketika gunting memotong lagi, An Bailin menemukan, yang membuatnya terkejut, bahwa hukum kecepatannya telah terputus dan tidak dapat dihubungkan kembali dalam waktu singkat. Senjata dewa yang sangat berkualitas. Han Fei terkekeh. Mungkin senjata level tertinggi yang bisa dipikirkan An Bailin adalah senjata dewa berkualitas tinggi. Meskipun senjata sale berkualitas ultra secara teoritis tidak lebih lemah dari harta karun spiritual Conate, yang terakhir lebih fungsional. Misalnya, gunting penghancur dewa adalah harta karun spiritual yang dapat memutuskan karma dan hukum. Dalam hal fungsi, mereka lebih kuat dari senjata dewa kualitas ultra biasa. Tentu saja, jika itu adalah senjata sale berkualitas ultra yang dibuat khusus yang hanya berfokus pada satu fungsi, itu tidak akan lebih lemah dari harta karun spiritual Conate. Han Fei berkata dengan santai, seorang Bailin, aku ingin menyapamu atas nama Xia Xiaochan. Desir. Han Fei mengulurkan jarinya dan menebas semua tahu hebat dalam satu pedang. Saat ini, An Bailin hanya bisa melawan dengan kekuatan tempurnya sendiri. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator alam transformasi bintang sempurna akan menyerangnya. Bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa bahkan jika dia menerima pukulan dari kultivator alam transformasi bintang sempurna ini, terus kenapa? Bisakah dia membunuhnya? Mendengar nama Xia Xiaochan, An Bailin menebak bahwa karena orang ini berhubungan dengan Xia Xiaochan, jika dia menangkap orang ini, dapatkah dia menggunakannya untuk mengancam orang lain agar melepaskannya? Oleh karena itu, An Bailin tidak peduli apakah sayap jangkrik surgawi kehilangan efeknya atau tidak. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan untuk meraih Han Fei, mencoba untuk menghancurkan semua tahu hebat Han Fei dalam satu pedang. Han Fei memandang An Bailin seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Jika dia benar-benar pembangkit tenaga listrik, dia tidak akan menggunakan tangannya untuk memblokir semua tahu besar dalam satu pedang, karena master yang kuat dapat mengetahui bentuk semua tahu besar dalam satu pedang dalam sekejap. Sayangnya, An Bailin tidak memiliki visi seperti itu untuk saat ini. Orang ini telah mencuri garis keturunan ilahi dari keluarga kerajaan Merman untuk membuktikan Dao. Oleh karena itu, bahkan jika dia telah membuktikan Dao, dia tidak melangkah jauh di jalan ini. Wajar jika dia tidak bisa menemukan cara Han Fei. Oleh karena itu, ketika An Bailin menyentuh pedang Han Fei, jantungnya berdetak kencang. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan seorang kultivator alam transformasi bintang sempurna? Kekuatan hukumnya tidak dapat memainkan peran apapun di bawah pedang ini dan langsung ditembus. Puff. Salah satu lengan An Bailin meledak, tetapi semua tahu agung dalam satu pedang gagal mematahkan tubuh An Bailin. Han Fei sedikit mengernyit, mengira orang ini masih mengenakan baju besi harta karun. Betapa takutnya orang ini dengan kematian. Sayangnya, itu hanya sepotong baju besi, yang paling berharga serangan lain dari Han Fei. Namun, serangan ini langsung berubah dari All Great Daos in One Sword menjadi Formless Infinity Sword. Namun, serangan ini pun masih gagal menembus armor harta karun dan hanya bisa membuat An Bailin muntah darah. Hah! Dengan pemikiran, Han Fei masih menggunakan teknik Void Styling. Saat berikutnya, armor harta karun muncul di depannya. Itu adalah baju besi harta karun yang ditempa dengan esensi Dao Jade surgawi dan tulang-tulang beberapa makhluk. Itu terbuat dari armor seukuran paku yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap armor kecil diukir dengan pola susunan. Tidak heran, dengan susunan yang sangat padat, benda ini mungkin mendekati senjata dewa berkualitas ultra. Bagaimana itu mungkin? Armor penekan surgaku. Puff. Ketiga kalinya Han Fei menyerang, An Bailin tidak bisa bertahan lagi dan dipakukan ke dasar laut oleh Divine Sealing Spear. Pada titik ini, keempat raja semuanya telah dikalahkan. Nyatanya, Han Fei tidak peduli dengan orang-orang ini. Jika itu hanya untuk berurusan dengan An Bailin dan yang lainnya, tidak perlu bertele-tele. Tapi dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, keempat raja kota pemulung dan kota asal semuanya dikalahkan dan ditekan. 2699 memulai perang dengan membunuh Raja 4 Subscribe Penatua. Namun, menurut Butingnan, masih ada satu yang tersisa. Meskipun Butingnan hanya menebak berdasarkan bukti, pasti ada alasan untuk apa yang bisa menimbulkan kecurigaan raja. Han Fei berkata, jangan bunuh mereka untuk saat ini. Tidak ada gunanya membunuh mereka sekarang. Han Fei tidak menggunakan Fast Ocean Navigator untuk menemukan orang itu. Jika ya, dengan kekuatan ibunya dan Chu Hao, mereka seharusnya bisa menemukannya. Karena tak satu pun dari mereka menanggapi, itu berarti orang itu setidaknya tidak ada di sini. Han Fei memandang Butingnan. Bagaimana jalannya?
Apakah rencananya sudah dimulai? Gu Tingnan mengangguk. Saat aku datang, itu sudah dimulai. Sekarang hanya orang-orang kamu yang perlu mengambil tindakan. Anak buah Han Fei secara alami adalah Seven Kill Army. Mereka tersebar dan bersembunyi di berbagai desa dan kota di kota pemulung. Han Fei berkata, tunggu, semuanya berjalan sangat lancar di pihak kami, tetapi orang-orangmu tidak bisa begitu cepat. Jadi, tunggu sebentar. Karena mereka masih harus menunggu waktu yang tepat, Han Fei dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Saat ini, Xia Hongzhu sedang menatap An Bailin dengan dingin. Jika dia bisa membunuh seseorang dengan tatapan dinginnya, An Bailin akan mati beku 1000 atau 10.000 kali. Han Fei datang ke An Bailin sambil tersenyum. Sebelum dia mengatakan apapun, An Bailin berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu harus membayar harga untuk membunuh kami. Bang! Tanpa sepatah kata pun, Han Fei melangkah dan menghancurkan kepalanya. Bagaimanapun, tidak masalah jika kepala monark dihancurkan. Han Fei melambaikan tangannya, kemilau ilahi jatuh, dan kepala An Bailin tumbuh lagi. Kali ini, Han Fei langsung menginjak kepalanya. Sejujurnya, orang lain bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu mati begitu mudah? Bahkan, kamu harus menjadi ayah mertua aku. Saat aku berada di Raging Sea, Sol Silingwald yang dikendalikan olehmu terus memburuku dan Xia Xiaochan. Kami hampir dibunuh olehmu beberapa kali. Sekarang, tabel telah berubah. Apakah kamu pikir kamu bisa terhindar? Yah, aku lupa kalau ada orang di sini yang lebih ingin menyiksamu daripada aku. Ekspresi Bailin sedikit berubah. Seolah takut Han Fei dan yang lainnya tidak dapat memahaminya, dia menekankan, tidak peduli apa rencanamu, hanya masalah waktu sebelum rencanamu terungkap. The Chaotic Wasteland memiliki mekanisme pemantauannya sendiri. Setelah jangka waktu tertentu, meskipun kita tidak mati atau tidak ada perubahan cuaca, seseorang akan tetap menyadarinya. Aku yakin kamu tidak akan bisa menyiksaku terlalu lama. Han Fei terkekeh. Kamu cukup berani. Setelah itu, Han Fei memandang Xia Hongzhu. Ibu mertua, mengapa kamu tidak melakukannya? Xia Hongzhu tidak menolak. Oke. Xia Hongzhu tidak menolak. Dia tahu bahwa meskipun garis keturunannya pulih, dia tidak akan bisa mengalahkan An Bailin dengan mudah. Oleh karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Seorang Bailin menyeringai dan berkata dengan senyum menyeramkan, kamu. Sebagai seorang wanita yang belum membuktikan Dao, kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pembelahanku. Xia Hongzhu berkata dengan dingin, tidak perlu mematahkan pertahananmu. Kamu mengambil semua darah ilahi aku, jadi aku akan melakukan hal yang sama untuk kamu. Lagi pula, darah yang mengalir di tubuhmu adalah milikku. Ekspresi Bailin tiba-tiba berubah. Garis keturunannya saat ini memang miliknya. Jika Xia Hongzhu melakukan ini, jalannya akan benar-benar terputus, dan kekuatannya bahkan mungkin turun di alam. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia terima. Dengan bantuan garis keturunan merfok, dia telah menjadi kepala keluargaan selama 100.000 tahun. Jika dia menjadi pembuka langit atau jatuh ke tahap awal tingkat pembuktian Dao, dia tidak akan menerimanya. Namun, Han Fei dan yang lainnya tidak peduli dengan pikirannya. Ah, gelombang. Sesaat kemudian, An Bailin meraung menyayat hati. Dia masih mengutuk, Xia Hongzhu, kamu persen. Kamu tidak akan bisa keluar dari Chaotic Wasteland. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, memotong tubuhmu, dan menyiksa jiwamu. Han Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan pikiran, dia mengubah beberapa pola Dao pada God Sealing Spear, dan kemudian An Bailin tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Bodoh. Benar saja, seorang pria yang menjadi raja melalui cara yang tidak normal adalah lumpuh. 3 raja lainnya juga ditekan, tetapi mereka semua sangat pendiam. Hanya pria ini yang mengobrol. Pada titik ini, semua orang siap mati, tetapi orang ini masih mencoba mengancam Han Fei dan yang lainnya untuk berhenti. Itu tidak bisa dimengerti. Han Fei berkata dengan santai, sepertinya seseorang membuktikan Dao atau tidak ada hubungannya dengan kecerdasannya. 7 hari kemudian. Ketika Han Fei merasa sudah waktunya. Dia memanggil gunting penghancur dewa dan memotong An Heng menjadi beberapa bagian. Kekuatan jiwanya juga dihancurkan oleh Ragnarok milik Han Fei. Gemuruh. Pada saat itu, retakan Grid Dao pecah di atas Chaotic Wasteland. Pembangkit tenaga Carefree Realm dari keluarga An dan Ning Tianlong dari City of Scavengers sama-sama terkejut. Apakah orang-orang ini benar-benar akan membunuh mereka? Mereka harus tahu bahwa begitu mereka membunuh seorang monark, semuanya akan lepas kendali. Juga pada saat ini, di kota-kota di bawah yurisdiksi kota pemulung, banyak orang tiba-tiba mendongak. Seseorang terkejut. Mengapa ada retakan Dao besar di sini? Dan fluktuasinya sangat kuat. Seseorang bingung. Siapa tahu, apakah beberapa tuan yang kuat memulai perkelahian? Seseorang, di sisi lain, bangkit diam-diam dan tersenyum. Ini lebih awal dari yang kita harapkan. Ini baru beberapa bulan, dan Tuan Kaisar Manusia sudah mengambil tindakan. Dengung-dengung-dengung. Hampir pada saat yang sama, di puluhan ribu desa, beberapa penegak laut tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Teman-temanku, saatnya menyingkirkan perbudakan ras skala 10.000.
Aku adalah anggota tentara 7 pembunuh di bawah Kaisar Manusia. Sekarang, tolong letakkan semua yang ada di tanganmu dan dengarkan aku. 2700 Aku Zhao Honghuang, 1. Di bawah pemerintahan kota pemulung, kota es hitam peringkat ke-77 memiliki total 132 desa, di sebuah desa yang disebut Desa Bumi Hitam. Gemuruh. Retakan dao besar di langit menarik banyak orang untuk keluar dari rumah mereka atau meletakkan apa yang mereka lakukan dan melihat ke atas. Seseorang berseru, apakah ini celah dao hebat? Siapa yang mati untuk meninggalkan celah grid dao yang begitu besar dan spektakuler di Chaotic Wasteland? Seseorang terkejut. Aku yakin ini jelas bukan tanda kematian seorang penegak laut. Untuk sesaat, banyak orang terdiam. Bukankah itu sudah jelas? Ini tidak seperti kita belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik rilem pendirian laut mati. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan celah grid dao di Chaotic Wasteland. Bahkan tidak ada perubahan cuaca. Seorang yang mulia berkata, kamu mungkin tidak mempercayainya, tetapi aku pikir bahkan pembuka langit mungkin tidak dapat meninggalkan celah grid dao yang begitu spektakuler. Fenomena astronomi ini mencakup area yang sangat luas, dan persepsi sama sekali tidak dapat mencapai sumbernya. Seseorang mencibir, seberapa jauh jangkauan persepsimu? Pemimpin desa mengamati retakan itu dan hanya bisa menghela nafas. Bisakah kematian pembuka langit menyebabkan fenomena astronomi seperti itu? Petik 2. Saat semua orang mendiskusikan perubahan cuaca, Zhou Chuan keluar dari gubuknya dan berjalan di sepanjang jalan utama desa menuju halaman rumah kepala desa. Setelah hanya beberapa langkah, seseorang berkata, saudara Zhou, mengapa kamu begitu bahagia? Mengapa kamu tersenyum begitu bahagia? Apakah kamu tersenyum karena Grid Dao Crack? Apakah ini sangat lucu? Seseorang bercanda, apa yang kamu tahu? Saudara Zhou mungkin telah membuat terobosan, bukan? Seseorang bingung. Kakak Zhou, kamu sepertinya sedang terburu-buru. Kemana kamu pergi? Zhou Chuan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tubuhnya tumbuh lebih tinggi. Wajah awalnya kasar berubah menjadi penampilan seorang pemuda. Lebih penting lagi, momentumnya melonjak. Awalnya, dia hanya berpura-pura menjadi yang mulia junior, tetapi pada saat ini, dengan setiap beberapa langkah, momentum Zhou Chuan melonjak. Hanya dalam beberapa detik, kekuatannya telah mencapai puncak alam yang mulia. Bang! Pada saat berikutnya, tekanan kerajaan melonjak ke langit. Pada saat itu, para master yang kuat di Desa Bumi Hitam mengalihkan pandangan mereka. Lagi pula, Desa Bumi Hitam sangat kecil, dengan total populasi kurang dari 300.000. Dan ruang tempat tinggal 300.000 orang sangat terbatas. Di era kultivasi universal ini, seseorang hanya perlu melihat untuk mengetahui siapa di mana. Tawa Zhou Chuan bergema di seluruh desa. Suaranya yang ceria dan bersemangat terdengar sangat aneh bagi banyak orang. Karena Zhou Chuan adalah orang luar. Dia berkata ingin mengabdikan dirinya untuk desa, dan pemimpin desa menerimanya karena dia adalah manusia berdarah murni. Selama bulan-bulan yang dia habiskan di Desa Bumi Hitam, semua orang memperlakukannya dengan sangat baik. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia akar rumput. Itu tidak mudah bagi semua orang. Zhou Chuan pasti menemui beberapa kesulitan, jadi dia memilih untuk mengabdikan dirinya di Desa Bumi Hitam. Tapi sekarang, semua tuan yang kuat di Desa Bumi Hitam terangkat ke udara. Pemimpin desa bahkan meneriaki Zhou Chuan dari kejauhan, siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu bersembunyi di Desa Black Earth kami? Orang-orang yang baru saja menggoda Zhou Chuan juga mundur. Masih ada yang mulia yang ingin menghentikan Zhou Chuan, tetapi ketika mereka menemukan bahwa Zhou Chuan adalah pendiri laut, mereka buru-buru mengelak. Namun, ketika semua orang melihat ke arah Zhou Chuan, dia melepaskan teknik penipu surga, tersenyum gembira, dan kembali ke penampilan aslinya. Pada saat ini, kepala desa tiba-tiba berseru, Zhou Chuan, kamu adalah Zhou Chuan. Bukankah kamu pergi ke kota es hitam 2000 tahun yang lalu? Aku mendengar bahwa kamu direkomendasikan oleh atasan untuk pergi ke kota pemulung. Mengapa kamu kembali? Apa, Zhou Chuan? Seseorang mengenali Zhou Chuan dan bertanya dengan heran, apakah kamu benar-benar Zhou Chuan, Paman Chuan? Apakah kamu Paman Chuan? Seseorang di tim penegak hukum berkata dengan kaget, Zhou tua, apakah itu kamu? Hahaha. Zhou Chuan tertawa terbahak-bahak lagi dan berteriak, ini aku. Aku Zhou Chuan, pemimpin, lama tidak bertemu. Pemimpin desa berteriak dengan suara rendah, Zhou Chuan, apa artinya ini? Mengapa kamu menyembunyikan identitas kamu dan kembali ke Desa Bumi Hitam? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah Zhou Chuan? Seorang penegak hukum juga berteriak, semuanya, mundur dan bersiaplah untuk melawan musuh. Zhou tua, jika kami tidak memperjelas hari ini, kami tidak dapat melepaskanmu. Namun, momentum Zhou Chuan masih melonjak. Dia melangkah ke udara dan mencapai tahap pertengahan alam pendirian laut. Langkah lain, ranah pembentukan laut akhir. Dia mengambil langkah lain dan mencapai tingkat puncak alam pendirian laut. Tis gelombang level puncak dari alam pendirian laut. Pemimpin desa meraung, semuanya, mundur. Dia adalah pendiri laut tingkat puncak. Petik 2. Pada saat ini,
Hanya 5 pembangkit tenaga rilem pendirian laut di desa Bumi Hitam semuanya berdiri dan menghalangi jalan Zhou Juan. Di sebuah desa kecil seperti desa mereka, sangat jarang melihat pendiri laut tingkat puncak. Di desa biasa, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengisi laut asal. Dikatakan bahwa hanya dengan pergi ke kota pemulung dan mendapatkan kesempatan, laut asal seseorang dapat terisi. Oleh karena itu, di mata pembangkit tenaga rilem pendirian laut dari desa Bumi Hitam, pendiri laut tingkat puncak sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan di kota es hitam, biasanya tidak banyak, atau bahkan kurang dari 5. Zhou Juan berdiri diam dan membungkuk kepada pemimpin desa, yang mengejutkannya. 2701 Aku Zhao Hong Huang, 2. Kemudian, sebelum pemimpin desa dapat bereaksi, Zhou Juan berteriak, teman-temanku di desa Bumi Hitam, apakah kamu melihat retakan dao besar di langit? Semua orang bingung, tidak tahu apa yang akan dikatakan Zhou Juan. Kebanyakan orang masih dalam keadaan panik dan berharap bisa menjauh dari Zhou Juan. Namun, Zhou Juan berkata, teman-temanku, celah dalam dao agung ini menandakan kematian seorang raja. Mendesis. Hah? Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang raja bisa mati? Omong kosong. Dikatakan bahwa hanya ada satu monark di City of Scavengers, dan itu adalah 10,000 Scale Monarch. Bagaimana pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bisa mati? Namun, suara Zhou Juan dengan cepat menutupi suara semua orang. Dia berteriak, teman-temanku, harinya telah tiba ketika kita bebas dari perbudakan perlombaan skala 10.000. Aku Zhou Juan, mantan anggota desa Bumi Hitam. Setelah berjalan keluar dari desa Bumi Hitam, aku memasuki kota es hitam dan kemudian terpilih ke kota pemulung karena penampilan aku yang luar biasa. Aku awalnya berpikir bahwa aku akhirnya bisa menjadi lebih kuat dan mengolah teknik yang lebih kuat untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, apa yang menanti aku adalah intimidasi dan penghinaan tak berujung dari perlombaan skala 10.000. Perlombaan skala 10.000 melemparkan penegak laut ras manusia kita ke tempat percobaan dan membuat kita saling membunuh. Aku telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan telah kehilangan harapan untuk hidup aku. Namun, Kaisar Manusia Agung telah datang. Dia menyelamatkan kami dari keputusasaan dan mengajari kami teknik yang tak tertandingi dan bahkan teknik berkualitas dewa. Suara Zhou Juan berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan dan semangat. Pada akhirnya, dia membuka tangannya dan berteriak, aku, Zhou Juan, sekarang menjadi anggota tentara 7 pembunuh di bawah Kaisar Manusia. Untuk mencegah perlombaan skala 10.000 memperhatikan, aku diperintahkan untuk kembali secara diam-diam. Aku sedang menunggu sinyal dari Kaisar Manusia untuk melakukan serangan balik. Sekarang, tolong letakkan semua yang ada di tangan kamu dan dengarkan aku. Tuan Kaisar Manusia adalah Kaisar Manusia dari ras manusia kita. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang monark. Retak dao besar hari ini adalah kesepakatan antara Master Human Emperor dan kami. Saat retakan muncul, serangan balik Kaisar Manusia dimulai. Dan tujuanku adalah untuk memusnahkan manusia di desa Bumi Hitam. Teman-temanku, sudah 100.000 tahun. Kami telah diperbudak selama 100.000 tahun. Hari ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan kebebasan. Hari ini, kita membuat sejarah. Tolong percayalah padaku dan masuki laut asalku. Aku akan membawamu pergi, dan aku akan membawamu menemui Tuan Kaisar Manusia. Waktu tidak menunggu siapapun. Tuan pemimpin desa, tolong pimpin sesama manusia dari desa Bumi Hitam ke laut asalku, dan aku akan membawamu pergi. Kepala desa tercengang. Tim penegak hukum tertegun. Semua orang di Black Earth Village tertegun. Mereka tidak percaya apa yang telah mereka dengar. Umat manusia memiliki seorang kaisar yang bahkan bisa membunuh seorang raja. Dan dia benar-benar telah mengatur seseorang untuk menyelamatkan mereka dari desa Bumi Hitam dan kendali perlombaan 10.000 timbangan. Apakah ini benar? Hal ini benar-benar terlalu mendadak. Kepala desa tidak dapat mengambil keputusan sejenak, karena keputusannya saat ini akan menentukan nasib semua orang di desa Bumi Hitam. Zhou Juan mengetahui kekhawatiran kepala desa. Dia berkata, pemimpin, ini bukan hanya desa Bumi Hitam atau kota es hitam kita. Itu semua desa di bawah yurisdiksi seluruh kota pemulung. Tuan Kaisar Manusia telah membuat pengaturan. Aku tidak sendirian. Saudara-saudara, keluarlah. Desir-desir-desir. Saat berikutnya, 4 orang lagi berjalan keluar dari kerumunan desa Bumi Hitam. Kekuatan yang ditunjukkan ke-4 orang ini adalah dari alam pendirian laut, dan bahkan yang terlemah dari mereka adalah pendiri laut perantara. Zhou Juan berteriak, teman-teman manusia, terus terang, jika kita berlima benar-benar ingin membunuh orang-orang di desa Bumi Hitam, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikan kita. Namun, percayalah bahwa demi serangan balik umat manusia, Master Human Emperor telah meyakinkan Master of Silence dari City of Wanderers untuk bertarung bersama kami. Sebentar lagi, saudara-saudara kita dari City of Wanderers akan datang untuk membuka jalan bagi kita untuk mengungsi. Dengan baik. Kepala desa tergoda. Tidak, semua orang tergoda. Jika mereka bisa lolos dari perbudakan 10.000 timbangan, siapa yang tidak mau? Adapun kota pengembara, telah menyerang kota pemulung lebih dari 1 kali. Hampir semua orang di seluruh Chaotic Wasteland tahu bahwa City of Wanderers adalah kota bebas. Itu adalah kerinduan banyak manusia yang telah diperbudak oleh ras skala 10.000.
Namun, perjalanan ke kota itu sulit dan terlalu berbahaya. Dikatakan bahwa ada tempat yang disebut medan perang kuburan antara kota pemulung dan kota pengembara. Hampir tidak ada yang bisa melintasi medan perang kuburan hidup-hidup untuk mencapai kota pengembara di sisi lain. Oleh karena itu, jika orang-orang dari kota pengembara benar-benar datang, mereka benar-benar dapat bersaksi atas semua yang dikatakan Zhou Chuan. Saat Zhou Chuan selesai berbicara, kurang dari 5 detik kemudian, seorang penegak laut muncul di luar desa bumi hitam dengan 5 atau 6 yang mulia. Orang ini tidak terlihat seperti manusia, tapi makhluk seperti jamur. Pria itu berteriak, "Aku tulang hijau, bawahan dari 4 jenderal kota pengembara. Aku di sini di bawah perintah untuk membuka jalan bagi umat manusia." Situasi tegang. Waktu tidak menunggu siapapun. Semua master yang kuat di alam pembukaan langit di kota pengembara kita telah dikerahkan untuk menampung semua kota di bawah yurisdiksi kota pemulung dan mengulur waktu kita. Cepat, cepat, cepat. 2702 Aku Zhao Honghuang 3 Subscribe Penatua. Zhou Chuan berteriak, "Pemimpin, kamu mendengarnya. Ini adalah bala bantuan kami. Jangan ragu lagi. Daripada hidup di bawah perbudakan klan skala 10.000, lebih baik untuk menyaksikan serangan balik Tuan Kaisar Manusia dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika kamu mati secara heroik dalam pertempuran, itu lebih berarti daripada hidup sebagai pengecut. Pemimpin." 4 orang lainnya yang datang bersama Zhou Chuan juga berteriak, "Umat manusia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Silakan mengungsi bersama kami." Zhou Chuan berkata, "Tuan Kaisar Manusia telah mempersiapkan pertempuran hari ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya, tolong dengarkan aku dan buka pikiran kalian. Biarkan aku membawamu pergi." Akhirnya, kepala desa mengalah. Dia tahu bahwa tidak ada rencana yang berharga di desa bumi hitam belaka. Mereka sudah hidup seperti ini. Seberapa buruk hidup mereka? Kepala desa berteriak, "Semuanya, buka pikiranmu." Untuk mendapatkan kepercayaan dari manusia di desa ini, Han Fei telah memberitahu orang-orangnya sebelumnya bahwa mereka harus mengambil tindakan ketika mereka melihat celah Grid Dao di Chaotic Wasteland. Hanya ketika manusia mengetahui dengan jelas bahwa seorang raja telah meninggal, kata-kata anak buahnya terdengar lebih kredibel. Selain itu, setiap desa memiliki setidaknya 1 anak buahnya. Orang-orang ini sebagian besar berasal dari desa-desa ini untuk meningkatkan persuasif mereka. Zhou Chuan mencoba membujuk orang-orang di desa bumi hitam untuk pergi ketika dia melihat dao besar retak, sementara beberapa orang diam-diam telah berkomunikasi dengan pemimpin desa dan yang lainnya sebelumnya. Zhou Chuan telah merencanakan untuk pergi ke pemimpin desa setelah dia mengenal orang-orang di desa bumi hitam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Han Fei telah memulai begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk membujuk pemimpin desa. Tentu saja, meskipun kata-kata Zhou Chuan berapi-api, ini tidak dapat sepenuhnya meyakinkan manusia yang diperbudak. Ini karena mereka telah diperbudak selama 100.000 tahun. Kehidupan panjang tanpa harapan telah lama membuat mereka kehilangan harapan. Oleh karena itu, 2 poin ini saja tidak cukup untuk menyalakan harapan mereka. Oleh karena itu, City of Wanderers telah pindah. Gutingnan tidak sepenuhnya tidak siap untuk hari ini. Di antara 4 jenderal, Xing Yu sebenarnya bertanggung jawab untuk memelihara pembangkit tenaga listrik. Setelah bertahun-tahun, dia telah membudidayakan puluhan ribu pembangkit tenaga rilem pendirian laut. Di Chaotic Wasteland, City of Wanderers pada dasarnya hanyalah alat pelatihan untuk City of Scavengers dan City of Origin, tetapi yang lain tidak tahu. Bagi manusia yang diperbudak oleh 10.000 timbangan, kota pengembara selalu menjadi kota bebas di hati mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang dari City of Wanderers benar-benar muncul, keinginan mereka akan kebebasan segera muncul. Adegan yang sama terjadi di puluhan ribu desa pada hari ini dan saat ini. Rencananya sendiri tidak rumit. Selama kerahasiaan dilakukan dengan baik, itu bisa dilakukan. Namun, Han Fei bisa melakukan rencana ini, tapi Gutingnan tidak bisa. Ini karena apa yang disebut rencana retret manusia hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Ini karena Duan Qingxi dan Lin Yu memang telah mengatur agar orang-orang berpura-pura menyerang kota-kota besar di bawah yurisdiksi kota pemulung. Selain itu, kematian seorang monark pasti akan membuat master yang benar-benar kuat di Chaotic Wasteland menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Tapi Han Fei membunuh An Heng, seorang master yang kuat dari kota asal, jadi secara teoritis, master yang kuat di belakang kota pemulung akan kembali sedikit terlambat. Namun, masalah ini tidak mutlak, karena Han Fei tidak mengetahui syarat kembalinya master kuat di balik Chaotic Wasteland. Gutingnan mengatakan bahwa meskipun dia secara pribadi mengatur agar orang pergi ke tempat itu, mereka hanya dapat dikirim ke tempat yang terbatas. Bahkan sebagai pembangkit tenaga Dao Proving level, dia tidak tahu kemana orang-orang ini pergi. Sekarang seorang raja telah meninggal di kota asal, orang di belakangnya pasti akan mengirim seorang raja turun, bukan hanya pembuka langit. Dan jika seorang raja ingin pergi ke kota asal, bagaimana mungkin penguasa yang kuat di belakang kota pemulung membiarkan raja lain muncul di Chaotic Wasteland untuk memengaruhi keseimbangan kekuatan di sini? Oleh karena itu, City of Scavengers mungkin akan mengirim orang kembali juga, begitu juga City of Wanderers. Alasan mengapa Han Fei merasa kota pemulung akan tertinggal hanyalah tebakannya.
Lagi pula, orang-orang dari kota asal akan kembali lebih dulu, jadi kota pemulung mungkin tidak terlalu memperhatikan di awal. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak boleh terlalu terburu-buru. Tapi tidak peduli kapan Monarch of the City of Scavengers akan kembali, Han Fei sudah memikirkan cara untuk mengulur waktu untuk Seven Kill Army, yaitu menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Dia berkata, "Ayah, Ibu, tolong bantu aku menjaga orang-orang ini di sini." Jiang Linxian tersenyum. "Apakah kamu tidak ingin aku dan ayahmu pergi bersamamu?" Han Fei memandang Old Han yang telah menonton pertunjukan dengan senyuman sejak dia kembali. Meskipun dia tahu bahwa Han tua pasti bisa melintasi alam untuk membunuh seorang raja, dia mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Selain itu, Han tua dan Jiang Linxian terlalu kuat. Dia tidak ingin mereka ikut campur dalam persidangannya. Oleh karena itu, Han Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak untuk sekarang. Kamu hanya perlu mengirim 2 orang dari kota asal pada waktu yang tepat." Adapun waktu yang tepat, Han Fei melirik Han Guansu, yang sedikit mengangguk. Jelas, Han Guansu telah melihat niat Han Fei. Jiang Linxian mengangguk dan berkata, "Feier, hati-hati. Jangan ceroboh." 2703 Aku Zhao Honghuang 4. Han Fei, hei, jangan khawatir, Liu Qianxi. Han Fei melambaikan tangannya, dan Liu Qianxi segera muncul di tangan Han Fei. Han Fei memutar Fast Ocean Navigator pada saat yang bersamaan. Kemudian, saat dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya, beberapa dari mereka menghilang ke dalam es dalam sekejap mata. Meskipun Ning Tianlong dan yang lainnya adalah raja, kecepatan mereka tidak secepat itu. Mungkin bagi raja tingkat Riang untuk mencapai sini dari kota pemulung dalam 5 detik, tetapi hampir tidak mungkin bagi raja tingkat pembuktian Dao seperti mereka. Oleh karena itu, mereka pasti telah menyiapkan susunan teleportasi di suatu tempat. Benar saja, Han Fei mengonfirmasi lokasi susunan teleportasi sekitar 5 detik kemudian. Berdengung. Han Fei tidak tahu kemana dia akan diteleportasi, tetapi tidak masalah bahkan jika dia diteleportasi ke kota pemulung. Ngomong-ngomong, yang diinginkan Han Fei adalah perhatian para master kuat dari perlombaan skala 10.000. Setelah melintasi saluran teleportasi, mereka berada puluhan juta kilometer jauhnya dari kota pemulung. Di tambang ini, orang bisa melihat kota pemulung dengan sapuan persepsi. Namun, ketika Han Fei melepaskan persepsinya, dia melihat seorang pria parubaya berbaju hitam di puncak gunung tambang ini, menatap Han Fei dan yang lainnya dengan tangan di belakang. Selain pria parubaya berpakaian hitam, ada juga 4 tuan yang kuat di sini. Han Fei dapat merasakan bahwa mereka bertiga berada di tingkat pembuktian Dao, dan yang lainnya sebenarnya berada di tingkat bebas. Sedangkan untuk pria berpakaian hitam, dia seperti orang mati, tidak mengungkapkan apapun. Chu Hao berkata, 2 di antaranya adalah Raja tingkat Riang dan 3 adalah tingkat pembuktian Dao. Pria berbaju hitam tampaknya berada di level Carefree, tapi aku merasakan sedikit tekanan dari seorang kultivator level immortal. Dia mungkin setengah langkah ke tingkat abadi. Singkatnya, kita telah disergap. Han Fei mengerutkan kening dan menatap pria berpakaian hitam, yang kebetulan menatap Han Fei dan yang lainnya. Pria itu bertanya lebih dulu, hanya kalian berempat. Orang ini jelas termasuk Liu Qianxi. Pria itu berkata, 3 raja. Tidak buruk, tapi aku tidak percaya. Dari saat raja meninggal barusan, aku tahu bahwa kali ini, para pendatang tidak sederhana. Tapi di antara kalian berempat, hanya 3 yang berada di tingkat pembuktian Dao dan 1 di alam transformasi bintang sempurna. Ini jelas tidak benar. Orang ini berkata dengan ekspresi bermartabat, denganmu, Bu Tingnan, tidak mungkin bagi beberapa dari mereka untuk membunuh seorang raja di bawah teknik ilahi pencerahan surgamu. Oleh karena itu, raja yang terbunuh pasti Ning Tianlong atau raja dari kota asal. Jika itu Ning Tianlong, aku pasti sudah tahu sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Oleh karena itu, kamu harus membunuh Monarch of the Unfamily. Itu langkah yang cerdas. Namun, jika Monarch of the Unfamily benar-benar mati, maka kamu akan menghadapi rintangan yang tak terhindarkan. Selain An Heng dan An Bailin, ada juga An Feng. Ning Tianlong dan An Bailin menghilang selama 7 hari, jadi mustahil bagi An Feng untuk tidak menyadarinya. Tapi tidak ada pembangkit tenaga listrik kedua yang mati dalam 7 hari terakhir. Ini berarti bahwa An Feng telah ditekan atau telah ditempati oleh pembangkit tenaga Carefree level. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya kalian berempat yang berasal dari umat manusia kali ini. Pasti ada beberapa pembangkit tenaga listrik lain yang bisa menekan Raja tingkat Riang. Apakah aku benar? Chu Hao berkata kepada Han Fei melalui transmisi suara, orang ini tidak lemah. Jika aku melawannya, aku khawatir akan sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, aku hanya bisa menangani yang satu ini. Adapun 4 lainnya, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Han Fei mengira dia bisa menahan mereka untuk sementara waktu, tetapi orang-orang di kota pemulung telah menemukan masalahnya. Sungguh luar biasa bagi mereka untuk memiliki pandangan jauh ke depan dan dengan sabar membuat jebakan di sini sebelumnya untuk menjatuhkan mereka. Han Fei bertanya, siapa kamu? Pria itu mencibir, nama aku Zhao Honghuang. 2704 Kematian Zhao Honghuang, 1, Subscribe Penatua.
Han Fei sama sekali tidak terkejut mendengar nama Zhao Honghuang. Semua orang tahu bahwa Zhao Honghuang di kota pemulung memiliki klon. Namun, karena keberadaan Raja skala 10.000, tidak ada yang menduga bahwa Zhao Honghuang adalah tiruan. Lagi pula, di mata orang biasa, bagaimana bisa master yang kuat di alam transformasi bintang sempurna yang bisa menekan seluruh kota pemulung menjadi tiruan? Namun, Han Fei dan Butingnan sama sekali tidak terkejut mendengar orang ini mengumumkan namanya. Ini disebut kegelapan di bawah lampu, kan? Sudah lama ada orang yang mencurigainya, tapi tidak pernah ada bukti. Zhao Honghuang seperti seorang Buddha tua, menjaga kota pemulung begitu lama sehingga tidak ada yang mau menebak apakah dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Namun, meskipun identitas Zhao Honghuang telah terungkap, Han Fei dan yang lainnya tidak takut. Jika hanya beberapa orang di depan mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak peduli seberapa kuat Zhao Honghuang, mereka memiliki Chu Hao di pihak mereka. Mungkinkah dia lebih kuat dari Chu Hao? Tanpa Zhao Honghuang, satu-satunya ancaman di sini adalah pembangkit tenaga cara free level. Han Fei berpikir bahwa Butingnan seharusnya dapat memblokirnya untuk sementara. Lagi pula, Butingnan telah berkultivasi dengan keras selama 100.000 tahun. Dia bukan hanya pembangkit tenaga Dao Proving level biasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melawan 3 pembangkit tenaga Dao Proving level sendirian. Meskipun ini terkait dengan Great Dao of Heavenly Enlightenment milik Butingnan, yang memiliki kemampuan memperpanjang hidup dan pemulihan kesehatan yang kuat, itu adalah fakta bahwa dia bisa melawan 3 orang sendirian. Kemudian, sisanya mudah ditangani. Tapi Han Fei tidak memilih untuk segera bertarung. Sebaliknya, dia berpura-pura serius. 5 raja, kota pemulung benar-benar kaya. Tapi yang tidak aku mengerti adalah mengapa kamu memilih untuk melakukan penyergapan di sini. Zhao Honghuang tampaknya juga tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, bukankah orang-orang dari kota pemulung mengambil tindakan? Hanya dalam 7 hari, mereka membuat begitu banyak pengaturan. Ini jelas tidak sesederhana pertempuran pengepungan biasa. Dan kamu tidak muncul, yang menunjukkan bahwa kamu belum pergi jauh dari tempat kamu keluar. Tidak peduli siapa yang kamu rencanakan untuk disergap di sana untuk dipancing, kamu harus bekerja sama dengan operasi pengepungan City of Wanderers. Dan untuk mencapai City of Scavengers dengan cepat tanpa ketahuan, kamu pasti akan memilih untuk menggunakan susunan teleportasi City of Scavengers aku untuk tiba di sini. Setelah itu, Zhao Huangyu menatap Han Fei dengan senyum tipis. Menarik. Bukan 3 raja tetapi kamu yang berbicara. Sangat menarik. Han Fei berkata, itu karena aku pintar. Jadi akulah yang berbicara. Zhao Honghuang mencibir. Cerdas. Sangat pintar hingga menggunakan cara ini untuk mengulur waktu. Apakah aku mengulur waktu? Tidak, aku tidak perlu mengulur waktu. Aku hanya memancing. Tentu saja, Han Fei tidak mengulur waktu. Ketika dia menemukan bahwa Zhao Honghuang dan yang lainnya telah menyergapnya di sini, dia tahu bahwa seseorang telah kembali dari tempat itu. Namun, hanya ikan kecil yang telah mengambil umpannya. Sejujurnya, dia tidak tertarik dengan ikan ini. Awalnya, rencananya tidak perlu dirahasiakan lagi. Operasi sudah dimulai ketika raja pertama meninggal. Sejak itu dimulai, itu normal untuk diekspos. Tapi apakah itu penting? Jika itu terungkap, jadilah itu. Masalahnya adalah apakah City of Scavengers bisa menghentikannya. Penangkapan ikan. Kamu. Zhao Honghuang yakin bahwa dia akan memenangkan pertempuran ini. Bahkan jika Ning Tianlong meninggal, itu tidak masalah. Tanpa Ning Tianlong, masih ada Li Tianlong atau Zhang Tianlong. Bagaimanapun, yang disebut Raja Agung Kota Pemulung hanyalah boneka di tingkat pembuktian Dao. Tidak peduli siapa dia. Zhao Honghuang berkata dengan santai, jika orang-orang dari Kota Pemulung begitu mudah dicegat, mereka pasti sudah lama direnggut. Namun, kamu sebaiknya dieksekusi terlebih dahulu. Umat manusia masih terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk lepas dari kendali perlombaan 10.000 timbangan kami. Petik 2. Kemudian, Zhao Honghuang mengangguk, dan 4 pembangkit tenaga listrik menyerang pada saat bersamaan. Zhao Honghuang tidak menyerang orang lain selain Han Fei karena dia adalah satu-satunya yang bukan raja di sini, tetapi dia memiliki hak untuk berbicara. Itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, apakah yang dikatakan Han Fei benar atau tidak, atau yang lainnya, orang ini harus dijatuhkan terlebih dahulu. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia bisa menjatuhkan Han Fei dengan uluran tangannya, tangan kosong itu tiba-tiba terdistorsi dan berubah menjadi pusaran yang bengkok. Bang! Chu Hao berdiri di depan Han Fei dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku membunuhnya, aku khawatir aku tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Han Fei tersenyum santai. Tidak masalah. Jika ada kesempatan, bunuh saja dia. Jangan menunggu. Ekspresi Zhao Honghuang berubah drastis. Tingkat pembuktian Dao. Mustahil, kamu pasti tidak berada di level pembuktian Dao. Petik 2. Zhao Honghuang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan Chu Hao tampaknya berfluktuasi. Dia mengira bahwa dia hanyalah seorang raja baru yang baru saja membuktikan Dao. Tapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut raja baru ini dapat dengan mudah memutar kekuatannya dan menghancurkan serangan kasualnya dalam sekejap.
Yang lain tidak tahu, tetapi Zhao Huangyu tahu bahwa dia setengah langkah menuju tingkat abadi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan seorang kultivator tingkat pembuktian Dao? Tidak peduli seberapa kuat Dao Prover ini, dia tidak bisa mengalahkan raja tingkat immortal. Oleh karena itu, hanya dengan serangan ini, Zhao Honghuang yakin bahwa orang ini jelas bukan seorang Prover Dao. Adapun umat manusia, jelas tidak mungkin dan tidak masuk akal bagi mereka untuk memiliki tuan yang begitu kuat. Oleh karena itu, dia menduga bahwa orang ini mungkin juga telah kembali dari tempat itu. 2705 Kematian Zhao Honghuang 2. Pada saat berikutnya, Zhao Honghuang berteriak, "Chenta, abaikan yang lain dan kalahkan pria rilem transformasi bintang sempurna ini terlebih dahulu." Chenta adalah pembangkit tenaga listrik Carefree level itu. Orang ini bingung, tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Zhao Honghuang sebenarnya dihentikan oleh seorang Prover Dao. Kekuatan yang ditampilkan oleh Dao Prover jelas melebihi kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Dao Prover. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Orang-orang ini jelas lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, dia lebih yakin bahwa ini hanya kecelakaan. Mustahil bagi semua orang di sini untuk memiliki kemampuan melintasi alam untuk bertarung. Yang lainnya terlihat sangat biasa. Tak satu pun dari mereka yang lebih kuat dari dia. Oleh karena itu, ketika Chenta mendengar ini, dia tidak ragu dan segera mengaktifkan hukum kekuatan untuk menyerang Han Fei. Namun, Han Fei tidak berniat menyerang. Butingnan telah menghadapi serangan itu, dan Han Fei mengusir Liu Qianxi dengan desir. Tampaknya hanya ada perbedaan level antara level Carefree dan level pembuktian Dao, tetapi kenyataannya, ada celah yang sangat besar. Butingnan sendiri bukan tandingan pihak lain. Butingnan hanya bisa memastikan bahwa dia tidak mati. Adapun Liu Qianxi, dia tinggal di Storm Quicksand sepanjang tahun dan menentang hukum kekuatan setiap hari, jadi dia hampir tidak bisa bertarung satu lawan satu, tetapi dalam pertempuran satu lawan satu, dia pasti akan dilecehkan oleh pihak lain. Han Fei berhenti sejenak dan berkata, "Guru, bisakah kamu membantu mereka? Aku tidak berpikir mereka bisa mengalahkan Raja tingkat Riang." Petik 2. Raja Binatang terkejut. "Bagaimana denganmu?" Han Fei berkata, "Tidak ada Dao Prover yang bisa membunuhku." Raja Binatang mempercayai Han Fei. Karena dia berani memulai pertempuran ini hari ini, dia harus siap sepenuhnya. Kalau tidak, Han Fei tidak akan sebodoh itu untuk membuat mereka melawan para raja ini secara langsung. Karena sudah disiapkan, Raja Binatang secara alami memilih untuk mempercayai Han Fei. Kalau tidak, bahkan jika itu bisa menahan Dao Prover, Han Fei masih harus menghadapi dua Dao Prover. Perbedaannya tampaknya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Bisking meraung dan menyerang ke depan. Han Fei merasa cukup bagi mereka bertiga untuk melawan pembangkit tenaga listrik level Carefree dari perlombaan skala 10.000. Lagi pula, Butingnan bukanlah seorang pemula. Dia telah berada di jalan ini untuk waktu yang lama. Bahkan jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, pihak lain, seorang kultivator level Carefree, tidak dapat membunuhnya. Pada saat ini, 3 lawan 1, yang untuk alasan keamanan. Tidak perlu mengambil risiko seseorang terluka parah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan orang tuanya mengambil tindakan adalah karena mereka berdua sama sekali tidak bisa dianggap sebagai kekuatan tempur normal. Han Fei berpikir bahwa jika mereka benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin tidak perlu melakukan apapun. Oleh karena itu, Han Fei pasti harus melawan pertempuran ini, yang merupakan pertempurannya sendiri. Pada saat ini, Chenta ditahan oleh mereka bertiga, dan Zhao Honghuang meraung lagi, "Turunkan orang ini." Mereka bertiga tidak ragu sama sekali. Karena Zhao Honghuang dan Chenta ditahan, target mereka hanya Han Fei. Pada saat yang sama, Han Fei sepenuhnya mengaktifkan dao besarnya sendiri. Auranya melonjak beberapa kali, dan mata tak terkalahkan perlahan terbuka. Bukannya dia tidak melawan 3 monark pada saat yang bersamaan. Di area penambangan tak terbatas, Han Fei telah membunuh 2 dari 5 raja tingkat pembuktian dao yang mengepungnya. Meskipun dia memanfaatkan penilaian pihak lain yang meremehkannya, sekarang tidak ada bedanya dengan waktu itu. Tentu saja, mereka bertiga tidak menganggapnya enteng. Itu tidak biasa bagi seorang kultivator rilem transformasi bintang sempurna untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Selain itu, singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci, apalagi mereka bukan singa, dan Han Fei bukan kelinci. 3 raja balap skala 10.000 segera mengambil tindakan. Salah satunya menguasai hukum kekuatan, yang lain pandai menyerang jiwa, jadi senjata yang dia gunakan adalah lonceng yang bisa memperbesar dampak jiwa. Yang terakhir adalah pembudidaya pisau. Kekuatan tempurnya memang luar biasa, tapi kekuatannya pasti tidak sebanding dengan yang terspesialisasi dalam hukum kekuatan. Jiwanya mungkin tidak lemah, tapi itu pasti tidak sebanding dengan orang yang berspesialisasi dalam serangan jiwa, jadi kekuatannya seharusnya relatif seimbang. Melihat ketiga orang ini mendatanginya, Han Fei langsung punya rencana. Hasil dari pertempuran antara Dao Provers sering diputuskan dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah detik untuk mencapai Han Fei. Lampu kepalan tangan, lampu pisau, dan suara bel diluncurkan bersamaan.
Han Fei bahkan tidak menghindar, membiarkan cahaya tinju dan cahaya pisau mendekatinya. Dan dia langsung menggunakan teknik Void Styling pada monark yang ahli dalam serangan jiwa. Ketika lonceng emas muncul, dia menggunakan teknik Void Styling lagi untuk mencuri lonceng emas tersebut. Pria itu ngeri. Dia tidak mengerti mengapa senjata salep penekan jiwanya terbang secara sukarela, dia juga tidak mengerti bagaimana senjata dewa penekan jiwa memutuskan hubungannya dengan dia. Kemudian dia melihat gunting besar memotong kekosongan, dan kekuatan hukumnya benar-benar gagal. Bunuh gelombang. Pedang Dao primordial menembus kehampaan dalam sekejap, menghancurkan serangan jiwa dan langsung meledakkan orang tersebut. Selama seluruh proses, pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum jiwa dan raganya dihancurkan. Gemuruh. Retak Dao besar muncul lagi, menandakan kematian raja lainnya. Namun, Han Fei telah melakukan ini lebih dari sekali. Sejak dia keluar dari pemukiman binatang buas, dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh raja. Oleh karena itu, Dao Proverse tidak memiliki keunggulan di ranah di depannya. Ketika aura tinju dan cahaya pisau hendak mengenai Han Fei, dua keping pasir mistik membentuk dinding pasir di depan Han Fei. 2706 Kematian Zhao Honghuang 3. Bang! Engah! Dentang! 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 Pertahanan kuat dari Star Sea Mystic Sand berhasil menahan dua serangan tersebut. Bahkan jika itu runtuh pada akhirnya, kekuatan yang masih bisa jatuh pada Han Fei tidak signifikan. Mendesis. Zhao Honghuang, Chen Ta, dan dua Proverse Dao lainnya semuanya tertegun. Apakah pria ini berada di alam transformasi bintang yang disempurnakan? Dia hanya menggunakan satu serangan untuk membunuh Dao Prover. Bahkan Butingnan sedikit tercengang. Dia tahu bahwa Han Fei membunuh raja di area pertambangan tak terbatas, tetapi dia tidak menyangka itu begitu sederhana baginya. Harus diketahui bahwa bahkan Dao Proverse telah melewati kesengsaraan tingkat raja. Baik itu fisik atau jiwa mereka sangat kuat. Untuk membunuh pembangkit tenaga Dao Proving level, Han Fei pertama-tama harus memastikan bahwa kekuatan dan jiwanya benar-benar di luar fisik dan jiwa seorang Dao Prover. The Beast King, di sisi lain, terkejut. Dia tahu bahwa Han Fei harus cukup kuat untuk melawan seorang raja, tetapi dia tidak menyangka Han Fei dapat membunuh seorang raja dengan begitu mudah. Jika Han Fei bisa membunuh orang lain, dia juga bisa membunuhnya. Murid yang dia bawa jauh melebihi harapannya. Saat raja ini meninggal, Han Fei tahu bahwa tembakan besar yang sebenarnya di belakang kota pemulung pasti telah mempelajari situasi di sini. Begitu banyak raja telah kembali, dan salah satu dari mereka telah meninggal. Itu hanya bisa berarti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Chaotic Wasteland. Butingnan berkata bahwa orang-orang di sana bisa segera kembali. Han Fei tidak tahu seberapa cepat mereka bisa kembali, tetapi dia tahu bahwa sejak pertempuran dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Han Fei berteriak, pergi habis-habisan dan bunuh orang-orang ini dulu. Han Fei menyerang lagi, tapi tidak secara pasif. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Mata tak terkalahkan di antara alisnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia menggunakan trik yang sama lagi dan menggunakan teknik Void Styling dua kali berturut-turut untuk mencuri senjata dewa penekan dari Dao Prover dengan hukum kekuatan. Kali ini, tinju penghancur dunia, jalan tak terkalahkan, Dao Dewa Pembantai, Ragnarok, teknik ilahi, dan semua teknik lainnya digabungkan. Tidak dapat mengelak, orang itu hanya bisa mengandalkan medan gaya dan perisai ilahi, berharap untuk sementara memblokir pukulan Han Fei. Ini karena dia tahu bahwa serangan Han Fei adalah serangan eksplosif. Selama dia bisa memblokirnya sekali, dia akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, dengan retakan, perisai besar itu hancur, dan cahaya tinju pembunuh menyelimuti orang ini. Meski hukum kekuatan tidak lemah, ada banyak cara untuk menahannya. Ragnarok, pembunuhan ganda tubuh dan jiwa, adalah metode paling sederhana dan terbaik untuk Han Fei. Oleh karena itu, hanya dengan satu pukulan, Han Fei meledakkan orang ini sampai mati. Gemuruh. Sebelum retakan Dao besar pertama menghilang, retakan Dao besar kedua muncul lagi. Dalam sekejap mata, 2 dari 5 raja kota pemulung telah pergi. Reaksi pertama dari orang yang tersisa adalah lari, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri sekarang? Saat dia memiliki niat untuk mundur, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang kecepatan telah hilang dari pikirannya. Pada saat berikutnya, senjata salep penekan jiwanya terbang keluar. Orang ini akhirnya mengerti mengapa mereka berdua mati dalam sekejap mata. Itu karena Han Fei dapat menghilangkan kekuatan, hukum, dan pemahaman Grid Dao mereka. Pria itu berteriak, orang ini bisa mencuri kekuatanku. Tidak ada cara untuk melawannya. Saat orang ini berteriak, dia mengeluarkan manik aneh di tangannya. Chu Hao tiba-tiba mengingatkan Han Fei, itu adalah serangan dari pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang lebih tinggi. Dengan pikiran, Han Fei meraih gunting penghancur dewa. Pada saat mutiara meledak, gunting penghancur dewa memotong kekosongan dan sepertinya telah memotong garis yang tidak jelas. Boom gelombang. Manik itu hancur, tetapi pemandangan pembangkit tenaga listrik yang dinanti-nantikan orang itu tidak muncul. Hanya maniknya yang pecah. Han Fei mencibir dan pedang tak berbentuk menghancurkan orang ini. Gemuruh.
Retak ketiga dari Grid Dao muncul lagi. Pada saat ini, Zhao Honghuang dan Chen Ta sama-sama terkejut. Seorang kultivator ilmu transformasi bintang sempurna telah benar-benar membunuh 3 pembangkit tenaga tingkat pembuktian Dao berturut-turut hanya dalam beberapa detik. Apakah ini nyata? Dan ini hanya karena orang ini berada di alam transformasi bintang yang disempurnakan. Bagaimana jika dia membuktikan Dao-nya? Han Fei sama sekali tidak bersemangat untuk membunuh beberapa pepatah Dao sama sekali. Ini karena kekuatan, fisik, jiwa, sarana, dan hartanya telah benar-benar menghancurkan apa yang disebut Dao Provers. Di bawah premis bahwa dia lebih kuat dari pihak lain dalam semua aspek, jika pihak lain kehilangan kendali atas hukum, kekuatan tempurnya tidak akan berbeda dari kultivator alam transformasi bintang sempurna hingga Han Fei. Akan aneh jika dia tidak mati. Jika ratusan tuan yang begitu kuat mendatanginya sekaligus, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka dan akan dikepung sampai mati oleh mereka, tetapi jika hanya ada 3 atau 5 dari mereka, mereka hanya akan menjadi daging mati. Setelah 3 Dao Provers tewas berturut-turut, Zhao Honghuang berteriak, "Chen Ta, mundur." Setelah mengatakan itu, Zhao Honghuang hendak menyingkirkan kekuatan pusaran Chu Hao. Tapi bagaimana Chu Hao bisa melepaskannya? Chu Hao meraung dengan suara rendah, dan gumpalan darah esensi sepertinya terbakar. Pada saat itu, kehampaan di sekitarnya semuanya mengkristal. Chu Hao mengarahkan jarinya, dan panah darah tampak lambat tetapi sebenarnya cepat, hampir mengenai dahi Zhao Honghuang. Yang terakhir berkeringat dingin, tetapi dia membuka mulutnya dan memuntahkan pedang kecil yang terbakar. 2707 Kematian Zhao Honghuang 4 Subscribe Penatua. Hah, kekuatan purba. Bang! Panah darah meledak tepat di depan mata Zhao Honghuang. Serangan Chu Hao tidak berhasil, tetapi setengah dari tubuh Zhao Honghuang meledak, meskipun dia masih hidup. Teknik ilahi, tanpa batas. Meskipun Chu Hao tampaknya tidak dalam kondisi yang baik, dia merasa bahwa dia harus melakukan apa yang dia janjikan. Kalau tidak, jika pembangkit tenaga listrik yang hampir bisa dianggap sebagai raja tingkat immortal melarikan diri hidup-hidup, itu akan menjadi ancaman besar bagi Han Fei dan yang lainnya. Seorang monark yang telah mencapai puncak level Carefree dan bahkan setengah langkah menuju level immortal. Lebih baik membunuh musuh seperti itu secepat mungkin. Zhao Honghuang mundur dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuh dinding kristal es kosong. Batuk, batuk gelombang. Han Fei merasakan sejumlah besar vitalitas terkuras dari tubuh Chu Hao dan tahu bahwa kekuatan tempur orang ini masih tidak stabil. Dia menjentikkan jarinya dan setetes mata air kehidupan terbang menuju Chu Hao. Setelah melihat ini, Chu Hao menatap Han Fei tanpa berkata-kata. "Kamu masih memiliki lebih banyak musim semi kehidupan. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Mengapa kamu hanya memberi aku 8 tetes?" Huf, gelombang. Chu Hao menyedot setetes mata air kehidupan ke perutnya dalam satu tarikan napas. Vitalitas di tubuhnya segera meletus, dan dia langsung merasa jauh lebih baik. Dia mencibir, kandang tak berujung. Kristal es dengan cepat terbentuk di sekitar Zhao Yao. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghindari kristal es tersebut. Berdengung. Chu Hao mengulurkan tangannya dan pedang es muncul di tangannya. Itu berputar di telapak tangan Chu Hao beberapa kali dan segera dipenuhi dengan tanda spiral yang aneh. Adapun Chu Hao, dia tertutup es dan tidak bisa mengisi daya. Oleh karena itu, pedang Chu Hao pasti akan mengenai. Puff. KKK gelombang. Kristal kosong hancur, dan tubuh Zhao Honghuang hancur menjadi bubuk. Tapi tanpa diduga, senjata ilahi penekan jiwanya tampaknya sangat kuat. Itu adalah benih api, yang melindungi jiwa Zhao Honghuang dengan sangat baik. Zhao Honghuang meraung gila, 3 detik. Dalam 3 detik, kalian semua akan mati. Chu Hao melirik Han Fei. Benih api primordial tidak dapat dipatahkan dengan kekuatanku saat ini. Ekspresi Han Fei jelek, tapi karena Chu Hao tidak bisa memecahkannya, dia tidak bisa menggunakan teknik Void Stealing untuk mencurinya. Sangat mudah untuk mencuri senjata salep penekan jiwa dari Dao Prover, tetapi mencuri seseorang di level Zhao Honghuang pasti akan menghasilkan serangan balik yang sangat serius. Namun, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, mereka yang pantas mati harus mati. Kalau tidak, ketika lebih banyak orang dari kota pemulung kembali, mereka tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika mereka mau. Han Fei mengeluarkan mutiara dingin ekstrim tanpa sepatah kata pun. Ketika Chu Hao melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kekuatan ini terlalu tersebar. Namun, Han Fei mencibir. Aku punya banyak senjata dewa yang sangat berkualitas. Yang ini bukan masalah besar. Membunuh. Dengan itu, Han Fei menjentikkan jarinya, dan mutiara dingin ekstrim terbungkus aura pedang dan menebas benih api yang dipenjara. Pada saat itu, Chu Hao mengerti apa yang dimaksud Han Fei. Orang ini akan meledakkan senjata salib berkualitas ultra untuk membunuh Zhao Honghuang. Zhao Honghuang tampaknya telah meramalkan tujuan Han Fei. Dia meraung, manusia akan dimusnahkan. Tidak ada yang tahu dengan siapa dia berbicara, tapi dia jelas tidak berbicara dengan Han Fei dan yang lainnya, juga bukan kata-kata terakhirnya. Tapi saat ini, Han Fei tidak peduli.
Boom! Pecah. Mutiara dingin ekstrim menyelimuti benih api dan meledak sepenuhnya. Sangkar yang dibentuk oleh kristal kosong telah rusak saat ini. Benih api primordial yang awalnya menghanguskan seperti lilin di es dan salju, meredup menjadi hanya nyala api kecil yang tersisa. Sudut mulut Han Fei berkedut. Bahkan ledakan senjata salib berkualitas ultra gagal membunuh orang ini. Pada saat ini, Han Fei dan yang lainnya merasakan hampir pada saat yang sama bahwa kehampaan tampaknya tertembus antara langit dan bumi. Han Fei tahu seseorang akan datang. Dia berteriak pada Chu Hao, bunuh. Chu Hao juga terlihat serius. Meskipun dia tidak tahu apa kartu truf Han Fei, dia menguatkan hatinya dan mengirimkan setetes darah esensi. Engah gelombang. Gemuruh. Pada saat itu, jiwa Zhao Honghuang hancur dan dia sekarat. Han Fei mendekat dan mencubit apinya. Dia berkata dengan suara yang sangat rendah, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Ye Fengliu adalah tiruanku." Gelombang. Jiwa Zhao Honghuang dipenuhi amarah. Dia mungkin muak dengan trik terakhir Han Fei. Benih api itu tiba-tiba padam, dan retakan dao besar yang mengerikan membentang ratusan juta kilometer. Legenda perlombaan skala 10.000, pembangkit tenaga listrik yang setengah langkah menuju tingkat abadi, mati. Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada suara gemuruh. Sole, kamu mencari kematian. Han Fei tersenyum saat mendengar suara itu. Ikan kedua datang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.